Anak laki-laki satu-satunya milik miliarder itu, Niko Wijaya, tergeletak tak bergerak di atas lantai marmer yang dingin. Matanya terpejam dan tubuhnya membeku karena syok. Sementara pembantu rumah tangga muda, Sofia Nuraini, berlutut di sampingnya dengan tangan gemetar, menggenggam sesuatu yang kecil, gelap, dan masih bergerak. Sofia Nuraini, apa yang kamu lakukan? Seru kepala pelayan Agus Darmawan. Suaranya pecah oleh ketakutan. Derap langkah berat terdengar menggema di seluruh rumah besar keluarga Wijaya di kawasan elit Pondok Indah. Armand Wijaya, pria yang uangnya seolah bisa membeli hampir segalanya, menerobos masuk ruang tamu utama dengan wajah pucat diliputi horor. Apa yang terjadi pada anakku? Teriaknya sambil berlari mendekat. Bibir Sofia Nuraini bergetar ketika ia menatapnya dengan mata penuh air mata. Saya tidak melukainya, Pak, bisiknya lirih. Saya bersumpah, saya hanya mencoba menolong. Menolong? Gerta Armand Wijaya, suaranya menggema di aula yang luas. Kamu menyentuh anakku? Kamu berani mendekatinya tanpa izinku? Perlahan Sofia Nuraini membuka telapak tangannya. Di sana ada sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun di ruangan itu. Sebuah benda aneh, gelap, lembab, berdenyut pelan dan berkilau redup di bawah cahaya lampu gantung kristal. Semua orang di ruang itu refleks melangkah mundur, wajah mereka memucat. Udara terasa padat, berat, dan membungkam, sampai sebuah suara lembut memecahnya. Papa, suara itu datang dari Niko Wijaya, anak yang sama yang sejak lahir terlahir tuli, anak yang selama hidupnya belum pernah mengucapkan satu kata pun. Untuk beberapa detik tak ada seorang pun yang bergerak, bahkan Armand Wijaya pun membeku. Saat itulah ia menyadari bahwa pembantu rumah tangga di hadapannya baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Kisah yang bergulir setelah momen itu menjadi rangkaian peristiwa rumit yang ditenun dari benang cinta, keyakinan, dan jenis keajaiban yang tak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Kejadian-kejadian tak terduga bermunculan, menunjukkan bahwa kadang kesembuhan paling kuat justru datang dari orang-orang yang paling tidak kita perhitungkan. Rumah besar keluarga Wijaya adalah tempat di mana bahkan keheningan seolah memiliki suara sendiri. Setiap sudut berkilau bersih, setiap lampu gantung kristal berpendar seperti emas. Namun tetap saja ada sesuatu yang kosong. Rumah itu begitu besar, tetapi menyimpan kehampaan yang tak bisa disembunyikan oleh kemewahan apapun. Para pekerja bergerak nyaris tanpa suara dari satu ruangan ke ruangan lain, berhati-hati agar tidak menimbulkan bunyi. Konon, sang pemilik rumah, Armand Wijaya, memang menyukai segala sesuatunya seperti itu. Armand Wijaya adalah pria yang hidup demi kesempurnaan. Dunianya diatur oleh agenda, rapat, dan kontrak bernilai miliaran rupiah. Namun di balik raut wajah tenang itu tersembunyi seorang ayah yang sulit tidur setiap malam. Anak satu-satunya, Niko Wijaya, terlahir tuli. Tak ada obat, tak ada dokter, tak ada perawatan super mahal yang mampu mengubah kenyataan itu. Bertahun-tahun ia menghabiskan waktu bepergian ke berbagai negara, membayar para spesialis yang menjanjikan harapan. Namun setiap kali pulang, ia selalu kembali pada keheningan yang sama dan menyakitkan. Niko Wijaya berusia 10 tahun. Ia belum pernah mendengar suara hujan, belum pernah mendengar suara ayahnya sendiri, belum pernah mengucapkan satu kata pun. Satu-satunya suara yang ia kenal adalah gerakan bibir orang-orang saat berbicara. Rumah besar keluarga Wijaya dijalankan dengan ketepatan seperti jam mewah yang selalu tepat waktu, standar yang ditetapkan oleh Armand Wijaya. Ia percaya bahwa keteraturan dan kontrol adalah penawar kekacauan dunia. Namun, keheningan yang menyelimuti Niko Wijaya adalah satu-satunya hal yang tak bisa ia kendalikan. Keheningan itu menjadi noda di dunia sempurnanya, retakan di fasad marmer kehidupan yang ia bangun. Para pegawai rumah memiliki aturan ketat, tidak boleh berbicara keras, tidak boleh membuat suara yang tidak perlu, dan yang terpenting, tidak boleh berinteraksi dengan Niko Wijaya lebih dari yang benar-benar diwajibkan. Kepala pelayan Agus Darmawan menegakkan aturan-aturan ini dengan disiplin sekeras baja, yakin bahwa ia sedang melindungi Armand Wijaya dari pengingat pahit akan kegagalan dirinya sebagai ayah. Dalam suasana dingin dan nyaris tanpa jiwa seperti inilah Sofia Nuraini pertama kali melangkah masuk. Dia masih muda, baru berusia 22 tahun, datang dari sebuah desa kecil di pedalaman Jawa tempat udara selalu berbau tanah basah dan suara kokok ayam jantan membangunkan seluruh kampung setiap pagi. Di pundaknya ia memanggul kebutuhan teramat mendesak untuk membayar utang biaya pengobatan ibu sakitnya, sebuah beban yang melengkungkan bahunya tetapi tidak pernah mematahkan semangatnya. Ia menerima pekerjaan ini dengan sadar bahwa tugasnya akan berat, tetapi ia sama sekali tidak siap menghadapi kesunyian menyesakan di rumah besar itu. Rumah keluarga Wijaya itu bukan hanya sunyi, melainkan seolah mati secara akustik. Karpet tebal impor menelan setiap jejak langkah,
Dinding berlapis kain sutra menyerap setiap desah napas, dan udara ber-AC yang disemprotkan aroma lembut melati seakan menolak membawa gema kehidupan apapun. Hari pertamanya terasa seperti tur keliling museum kesedihan. Agus Darmawan, dengan wajah setegas batu dan tangan terbungkus sarung tangan putih yang selalu bersih, menunjukkan batas-batas dunianya. Kamar utama milik Armand Wijaya yang benar-benar terlarang, sayap barat tempat Niko Wijaya memiliki kamar tidur dan ruang belajarnya yang ditetapkan sebagai zona terbatas, serta perpustakaan besar yang hanya boleh dimasuki untuk bersih-bersih pada jam-jam tertentu. Kepala pelayan itu menyerahkan sebuah buku panduan perilaku setebal 3 halaman. Kedisiplinan dan kerahasiaan adalah kebajikan paling berharga di rumah ini, Nona muda. Armand Wijaya menjunjung harmoni di atas segalanya, katanya dengan nada yang tak memberi ruang untuk bantahan. Sofia Nuraini mengangguk patuh, tetapi mata besarnya yang berwarna madu sudah mulai menangkap detail-detail yang luput dari perhatian orang lain. Ia melihat bagaimana para pekerja lain menundukkan pandangan setiap kali melewati potret almarhumah istri pertama Armand Wijaya, almarhumah Ratih Wijaya, seorang perempuan dengan senyum sendu yang diabadikan dalam lukisan minyak. Ia juga memperhatikan bagaimana cahaya senja yang menyusup lewat jendela besar ruang tamu utama selalu jatuh pada sebuah kursi kosong, seolah menunggu seseorang yang tak pernah datang. Pada pagi ketiganya, ia akhirnya melihat Niko Wijaya untuk pertama kalinya. Bukan dalam pertemuan resmi, melainkan sekilas pandang yang nyaris kebetulan. Anak itu duduk di lantai kayu mengilap di koridor timur. Bersila dengan telapak tangan menempel rata pada permukaan kayu. Matanya terpejam dan ekspresinya menunjukkan konsentrasi penuh. Sofia Nuraini berhenti, bingung, sampai ia melihat getaran sangat halus di lantai yang menandakan langkah-langkah Agus Darmawan yang mendekat dari ujung koridor lain. Niko Wijaya mungkin tidak bisa mendengar, tetapi ia bisa merasakan, itulah caranya menavigasi dunia. Gambaran anak kecil yang begitu rapuh namun begitu intens itu mengingatkannya pada adik laki-lakinya, Dani Prasetyo. Rasa sakit lama yang akrab dan tajam menusuk dadanya. Sejak saat itu ia tidak lagi mampu melihat Niko Wijaya sebagai tragedi rumah itu atau sekadar masalah milik Armand Wijaya. Di matanya, anak itu kembali menjadi apa adanya, seorang anak kecil. Seminggu kemudian, ketika sedang membersihkan jeruji besi dekoratif tangga utama dengan teliti, ia menemukan sebuah keong kecil yang dipahat dari kayu. Permukaannya sudah aus dimakan waktu. Ia menebak benda itu pasti jatuh dari saku Niko Wijaya. Alih-alih menyerahkannya kepada Agus Darmawan sebagaimana aturan tertulis, ia menyimpannya. Keesokan harinya, ketika ia sedang merapikan rangkaian bunga di foyer, ia melihat Niko Wijaya berjalan melewati tempat itu bersama guru pendampingnya, Rina Kartika. Dengan gerakan cepat dan nyaris tak kentara, Sofia Nuraini meletakkan keong kayu itu di sebuah rak rendah setinggi pandangan mata anak itu. Niko Wijaya melihatnya dan berhenti. Jari-jarinya yang kurus dan pucat meraih serta menggenggam ukiran kecil tersebut. Tak ada senyum, tak ada ucapan terima kasih dalam bentuk kata-kata, tetapi mata abu-abunya yang bergolak seperti langit badai, warisan langsung dari sang ayah, bertemu dengan mata Sofia Nuraini selama sepersekian detik. Sekejap singkat itu cukup membentuk kilatan pengakuan, sebuah jembatan halus yang terentang di tengah samudra keheningan. Namun, kepekaan Agus Darmawan, yang telah menghabiskan hidupnya mengantisipasi keinginan majikan dan mencegah masalah sejak sebelum muncul, tidak kalah tajamnya. Sore itu juga ia memanggil Sofia Nuraini ke ruang kerjanya, sebuah ruangan kecil dan rapi yang berbau lilin dan kertas tua. Nona Sofia Nuraini, ia memulai, suaranya serupa bisikan berat yang justru lebih menakutkan daripada teriakan, sepertinya saya harus lebih tegas. Tugasmu di rumah ini adalah membersihkan, bukan bersosialisasi, ujar Agus Darmawan pelan namun tajam. Seolah kata, bersosialisasi, sendiri terasa pahit di lidahnya. Saya hanya, Sofia Nuraini mencoba menjelaskan, tetapi Agus Darmawan segera memotong. Armand Wijaya sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa para spesialis terbaik di dunia. Orang-orang dengan ijazah dari universitas yang bahkan namanya saja tidak bisa kita ucapkan dengan benar. Dia tidak membayar para ahli itu hanya untuk membiarkan seorang gadis kampung, dengan segala hormat, ikut campur dengan metode kebaikanmu yang tidak memenuhi kualifikasi. Sofia Nuraini menunduk, pipinya terasa panas. Bukan teguran itu yang paling melukai, melainkan cara dingin mereka menyebut Niko Wijaya, seolah-olah bocah itu hanyalah sebuah proyek gagal, bukan seorang manusia. Anak itu sendirian, Pak Agus, bisiknya lirih, memberanikan diri. Ekspresi kepala pelayan itu melunak sesaat, sekilas bayangan sesuatu yang mirip penyesalan atau kelelahan melintas di matanya. Kita semua sendirian di rumah ini, nak. Begitulah cara rumah ini berjalan. Biasakan diri, atau rumah ini tidak akan menjadi tempatmu untuk waktu yang lama, katanya datar.
Sofia Nuraini keluar dari ruangan itu dengan hati yang diremas rasa sesak. Aturan-aturan begitu jelas, batas-batas digambar dengan kapur tak kasat mata di setiap sudut. Namun malam itu, ketika ia berbaring di kamar kecilnya di lantai servis, jauh dari kemewahan lantai utama, ia tahu ia tidak akan sanggup patuh sepenuhnya. Ia sudah melihat percikan hubungan di mata Niko Wijaya, dan ia sudah merasakan gema kesepian yang sama yang selama ini bergaung di dalam dirinya sendiri. Di dalam kerajaan sunyi yang dipaksakan oleh Armand Wijaya, tanpa ia sadari, Sofia Nuraini telah memulai sebuah revolusi sunyi, dan semua itu dimulai dari sebuah keong kayu kecil dan satu tindakan belas kasih yang dilarang. Hari-hari berikutnya, Sofia Nuraini melanjutkan tugasnya. Gerak-geriknya kini semakin halus dan nyaris tanpa suara. Saat ia mengepel dan mengelap lorong-lorong panjang rumah itu, matanya menangkap sosok Niko Wijaya duduk di samping jendela besar. Pipinya menempel pada kaca dingin seolah berusaha merasakan getaran burung-burung yang bernyanyi di luar. Agus Darmawan, yang kebetulan lewat, langsung menegurnya dengan tajam ketika melihat pandangan Sofia Nuraini terarah terlalu lama pada anak itu. Armand Wijaya tidak membayar spesialis dari seluruh dunia hanya untuk seorang pembantu ikut campur, katanya dingin. Setiap kata dipilih dengan hati-hati untuk menegaskan hierarki yang tak boleh diganggu-gugat. Namun Sofia Nuraini tidak bisa menahan dirinya. Ada kekuatan di dalam dirinya, lebih besar daripada ketakutan akan dipecat, yang terus mendorongnya. Ia mulai meninggalkan isyarat-isyarat kecil yang dicuri dari waktu dan aturan rumah itu. Setangkai bunga kamomil putih yang ditemukannya tersembunyi di antara semak mawar taman belakang yang dipangkas sempurna. Sepotong biskuit mentega ekstra yang diam-diam ia sisihkan dari dapur dan ia bungkus dalam serbet bersih. Tindakan-tindakan kecil penuh kebaikan itu, seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh di atas batu, perlahan mengikis protokol rumah yang menyesakkan dan membangun jembatan tak terlihat menuju hati seorang anak. Suatu hari, ketika ia sedang membersihkan debu dari rak-rak kayu tua di perpustakaan besar yang sepi, Sofia Nuraini menyadari bahwa Niko Wijaya sedang mengamatinya dari ambang pintu. Mata besar anak itu, yang biasanya tampak kosong, kini berkilat oleh rasa ingin tahu yang pemalu. Dengan jantung berdebar kencang, Sofia Nuraini menolak mengalihkan pandangan. Perlahan, Niko Wijaya melangkah masuk dan menunjuk ke sebuah buku tua dan berat di atas meja rendah. Itu adalah sebuah atlas dunia dengan sudut-sudut yang sudah aus dimakan waktu. Dengan kelembutan yang kontras dengan keputusasaan yang biasa tampak di dirinya, Niko Wijaya membuka atlas itu dan membalik halaman-halamannya hingga menemukan peta negara kecil tempat mereka tinggal. Ia menunjuk ke sebuah titik hijau di garis pantai, lalu menunjuk ke dada dirinya sendiri. Sebuah helaan napas tanpa suara lolos dari bibir Sofia Nuraini. Pemahaman itu datang seketika dan terasa perih. Anak itu bukan hanya tuli, ia juga terjebak. Terkurung dalam sangkar kemewahan, merindukan dunia yang baginya hanya hidup di atas tinta dan kertas. Tanpa berpikir panjang, Sofia Nuraini berlutut agar sejajar dengan tubuh kecil Niko Wijaya. Dengan ujung jemarinya ia menggambar sebuah jalur imajiner di atas peta, dari lokasi rumah besar keluarga Wijaya sampai ke kampung pesisir yang tadi ditunjuk anak itu. Lalu, sambil menatap tepat ke mata Niko Wijaya, ia menunjuk ke arah jendela dan kemudian menyentuh dadanya sendiri, menghadiahkan senyum lembut yang tak membutuhkan kata-kata. Reaksi Niko Wijaya adalah anugerah yang membuat napas Sofia Nuraini tercekat. Kedua lengan kecil itu tiba-tiba melingkar kaku namun penuh hasrat di lehernya, sebuah pelukan canggung tetapi begitu sungguh-sungguh, lahir dari kebutuhan murni yang menembus dinginnya rumah itu. Untuk pertama kalinya Sofia Nuraini merasakan seolah hawa beku dari tembok-tembok marmer mulai retak sedikit. Ikatan baru yang terlarang ini terus menguat diam-diam di sudut-sudut sunyi rumah besar itu. Ia mengajarkan permainan tangan sederhana, seperti membentuk bayangan hewan di dinding saat senja hanya dengan bantuan cahaya lampu dan gerakan jari. Sebagai balasan, Niko Wijaya memperkenalkan dunianya yang senyap. Suatu sore, ia menggandeng tangan Sofia Nuraini menuju piano grand hitam yang tak pernah disentuh siapapun di ruang keluarga. Ia meletakkan kedua telapak tangannya yang kecil di atas kotak resonansi piano lalu memberi isyarat agar Sofia Nuraini menekan salah satu tuts. Saat tuts itu ditekan, getaran merambat melalui kayu dan langsung menyentuh telapak tangan Niko Wijaya. Sebuah senyum lebar dan tulus mekar di wajahnya. Itulah musik yang bisa ia rasakan, bukan dengarkan. Ia juga menunjukkan bagaimana ia tahu seseorang sedang mendekat hanya dari getaran sangat halus di lantai kayu yang dipoles licin, sebuah sistem alarm sunyi yang hanya ia pahami. Bagi Niko Wijaya, Sofia Nuraini bukan sekadar pembantu. Ia adalah satu-satunya orang yang tidak berusaha memperbaikinya, yang tidak datang membawa alat-alat dingin dan tatapan iba. Ia satu-satunya yang mau duduk di lantai bersamanya tanpa tergesa-gesa dan sekadar menemani. Namun ketenangan rapuh itu segera ternoda oleh kegelisahan yang makin mengeras.
Sofia Nuraini mulai menyadari bahwa Niko Wijaya semakin sering menggosok telinga kirinya, dengan gerakan gelisah yang kadang berubah menjadi raut nyeri. Ketika ia bertanya lewat isyarat tangan sederhana, Niko Wijaya menggeleng panik. Matanya dipenuhi ketakutan yang begitu dikenalnya. Itu adalah ketakutan yang sama yang dulu ia lihat di mata adik laki-lakinya, Dani Prasetyo, sebelum demam tinggi merenggut nyawanya, takut pada dokter dan tindakan-tindakan dingin mereka yang terasa tak berjiwa. Suatu sore, ketika Niko Wijaya tertidur meringkuk di sebuah kursi empuk di taman dalam rumah kaca, kelelahan oleh rasa sakit yang jelas tidak wajar, Sofia Nuraini mendekat. Cahaya matahari sore menembus kaca besar dan menerangi profil pucat wajah anak itu. Dengan hati-hati yang nyaris tak bernapas, ia menyingkap pelan rambut coklat lembut yang menutupi telinga Niko Wijaya, dan saat itulah ia melihatnya. Itu bukan kotoran telinga, bukan iritasi biasa. Di dalam saluran telinga tampak sebuah bayangan pekat, noda gelap yang hampir seperti cairan, tampak sedikit bergeser seolah ada makhluk kecil yang menyesuaikan diri di tempat persembunyiannya ketika cahaya menyentuhnya. Sebuah rasa dingin menggigit menjalari tulang belakang Sofia Nuraini. Itu bukan sesuatu yang berasal dari dunia yang dikenal dokter-dokter kota, setidaknya bukan dunia yang mereka akui. Yang ia lihat justru mengingatkannya pada cerita-cerita lama yang dulu kerap diceritakan Nenek Sri di dekat tungku dapur rumah mereka di kampung. Kisah tentang sesuatu yang hidup dari kesedihan dan bersarang di dalam keheningan. Hal-hal yang ilmu kedokteran modern tidak punya nama untuk menyebutnya. Pada saat itu, ia tahu bahwa semua aturan rumah, semua peringatan Agus Darmawan, dan rasa takut pada kemarahan Armand Wijaya tidak lagi berarti. Sesuatu harus ia lakukan. Revolusi sunyi yang tak sengaja ia mulai kini punya tujuan yang jelas. Di sela-sela detik yang bisa ia curi dari jadwal kerja, di momen-momen tenang yang lolos dari pengawasan, Sofia Nuraini dan Niko Wijaya terus menempa persahabatan mereka di remang-remang rumah besar itu. Saat Sofia Nuraini menggambar bentuk-bentuk tak kasat mata di udara dengan jemari lincahnya, Niko Wijaya, dengan kesabaran seperti guru kecil, mengajarinya bahasa rahasia rumah itu. Bagaimana getaran lembut di lantai kayu jati di koridor utama selalu mendahului langkah tegas Agus Darmawan jauh sebelum sosoknya muncul di ambang pintu. Atau seperti getaran halus pada kaca-kaca taman musim dingin yang selalu mengabarkan kehadiran burung-burung yang suaranya tak pernah bisa didengar Niko Wijaya. Bagi Niko Wijaya, Sofia Nuraini bukan satu lagi pekerja dalam pasukan hantu yang hanya mengelap dan merapikan penjaranya yang mewah. Ia selalu datang membawa setangkai bunga yang diam-diam dipetik dari taman, sepotong biskuit tambahan yang disembunyikan di saku celemek, atau kedua tangan yang siap bercerita tanpa suara. Ia adalah mercusuar kecil di tengah lautan sunyi yang oleh orang lain dianggap tragedi. Tetapi bagi Niko Wijaya hanyalah keadaan alaminya. Suatu sore, ketika Sofia Nuraini sedang membersihkan debu dari deretan punggung buku kulit di perpustakaan yang sangat luas, Niko Wijaya menyelinap di antara rak seperti desahan angin. Ia menarik pelan kain katun celemek kasar yang dikenakan Sofia Nuraini. Mata coklatnya, sedalam tanah basah selepas hujan, berkilat membawa sebuah urgensi rahasia. Tanpa banyak isyarat, ia menggandeng tangan Sofia Nuraini menuju sudut gelap di balik sebuah sekat lipat bergaya Tiongkok yang berat. Di sana, di rak paling bawah yang nyaris sejajar lantai, tergeletak sebuah buku terlupakan dengan sampul kain hijau yang sudah aus dimakan waktu. Itu adalah sebuah atlas dunia. Dengan jemari sedikit bergetar, Niko Wijaya membuka atlas itu dengan ketelitian yang menyentuh hati. Jelas bukan kebetulan. Ia membalik halaman-halamannya dengan gerakan yang menunjukkan betapa sering ia mempelajarinya sendirian, hingga berhenti pada bentang peta berwarna hijau, kuning, dan biru yang memukau, negeri asal mereka. Sofia Nuraini menahan napas. Halaman itu penuh kehidupan, sungai-sungai yang berkelok, pegunungan yang menjulang, dunia yang kontras begitu hidup dibandingkan abu-abu dan emas menyesakan di dalam rumah besar itu. Niko Wijaya menunjuk satu titik kecil berwarna hitam di bagian ibu kota, lalu menunjuk ke dadanya sendiri. Setelah itu ia menggeser jarinya menyusuri peta, melintasi lautan biru dan benua-benua asing hingga berhenti di sebuah pulau kecil yang diberi simbol matahari, tempat yang dikenali Sofia Nuraini sebagai destinasi wisata impian banyak orang. Ia menatap Sofia Nuraini. Dan di matanya ada pertanyaan sebesar atlas yang sedang terbuka. Pada detik itu, Sofia Nuraini tidak lagi melihat anak tuli seorang konglomerat. Ia melihat seorang anak berusia 10 tahun yang kesepian, yang dunianya sekecil pagar rumah ini dan yang mimpinya terperangkap di antara halaman-halaman buku berdebu. Anak itu bukan hanya tuli, ia terbelenggu, merindukan cakrawala yang belum pernah ia lihat. Satu gelombang lembut yang berisi rasa sayang dan amarah menyapu bersih sisa keraguannya. Ia tersenyum, senyum yang sungguh-sungguh sampai ke matanya, lalu mulai berbicara dengan tangan, menciptakan bahasa baru seketika itu juga. Ia menunjuk Niko Wijaya, kemudian menunjuk kedua matanya sendiri, lalu ke peta,
Dan akhirnya dengan gerakan lebar seolah merangkul dunia tak terlihat di luar tembok rumah besar itu. Suatu hari kamu akan melihat semua ini, itulah janji yang ia kirimkan lewat gerakan. Aku janji. Pemahaman mekar di wajah Niko Wijaya seperti fajar. Tanpa peringatan, ia melompat ke depan dan memeluk Sofia Nuraini, menyembunyikan wajahnya di bahu celemek yang sudah dipenuhi debu buku. Itu adalah gestur canggung, impulsif, yang mengejutkan mereka berdua. Sofia Nuraini sempat terpaku sesaat, merasakan jantungnya berdegup kencang di dekat telinga anak itu. Lalu perlahan, ia melingkarkan kedua lengannya pada tubuh rapuh Niko Wijaya, merasakan tulang-tulang kecil di balik rajutan tipis sweater yang ia kenakan. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mereka bagi bersama dan hangatnya sebuah perjanjian rahasia yang disegel di jantung perpustakaan. Sebuah pelukan yang mengandung janji tentang dunia-dunia baru yang suatu hari akan mereka lihat bersama. Di sanalah benih dari semua yang akan terjadi kelak menemukan tanahnya yang paling subur. Dalam beberapa minggu terakhir, Sofia Nuraini mulai menyadari sesuatu yang mengganggu di dalam ketenangan Niko Wijaya. Anak yang dulu bisa duduk berjam-jam di depan jendela besar menatap dunia luar dengan rasa ingin tahu yang tenang itu kini terus-menerus menggosok telinga kiri dengan kegelisahan demam. Jari-jari kecilnya menekan daun telinga dan liang pendengaran dengan gerakan yang memancarkan nyeri tumpul dan terus-menerus. Setiap kali Sofia Nuraini, dengan bahasa isyarat sederhana yang sudah menjadi bahasa rahasia mereka berdua, bertanya apa yang terjadi, Niko Wijaya menggeleng panik. Mata besarnya yang gelap, yang selama ini memantulkan samudera keheningan, kini menampakkan kepanikan yang langsung dikenali Sofia Nuraini, ketakutan naluriah pada dokter. Ia tahu TN, Julin Wijaya terus-menerus mendatangkan spesialis. Pria-pria berjas rapi dengan senyum dingin yang muncul membawa tas kulit hitam berisi alat-alat logam yang menusuk, mengorek, dan berdengung mengancam. Setiap kunjungan selalu berakhir dengan Niko Wijaya bersembunyi di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, seolah hantu dari ketakutan terdalamnya menjelma di badan mungil itu. Sofia Nuraini mengamati dari kejauhan, dada sesak, sementara ia mengelap furnitur yang sudah mengilap, merasakan betapa pekerjaannya sama sia-sianya dengan menggosok baju zirah yang tak pernah bisa melindungi hal yang paling penting. Suatu sore yang terasa lebih hangat dari biasanya, ketika matahari membasuh taman rumah besar itu dengan cahaya keemasan, ia menemukan Niko Wijaya tertidur setengah lelap di bangku batu, kelelahan oleh rasa sakit yang tak kunjung reda. Angin sepau-sepau bermain-main dengan rambutnya, dan untuk sejenak ia tampak seperti anak tenang yang mulai ia kenal. Namun bahkan dalam mimpi, tangan mungil itu tidak pernah meninggalkan telinganya. Dengan kehati-hatian tak terbatas, seolah mendekati seekor burung kecil yang terluka, Sofia Nuraini berlutut di sampingnya. Aroma melati yang sedang mekar memenuhi udara, kontras kejam dengan kecemasan yang memancar dari tubuh kecil itu. Dengan gerakan lambat nyaris tak terlihat, ia menyibakkan rambut coklat lembut di pelipis Niko Wijaya. Cahaya matahari jatuh tepat ke telinganya, menerangi liang pendengaran, dan saat itulah ia melihatnya. Bukan penumpukan kotoran telinga seperti yang ia bayangkan. Ini sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kedalaman liang telinga, ada bayangan gelap, noda hitam beludru yang seakan menyerap cahaya. Noda itu tidak diam. Ketika seberkas sinar matahari menyentuhnya dari sudut tertentu, Sofia Nuraini bersumpah melihat gerakan berdenyut yang sangat halus, nyaris tak tertangkap mata. Seolah kegelapan itu memiliki nyawa sendiri, napas yang pelan dan sakit. Gelombang kenangan leluhur menyergapnya, menghadirkan suara para neneknya, Rahma, yang duduk di teras rumah kayu sederhana di kampung, menenun cerita dengan tangan yang sama yang merajut selimut. Neneknya dulu bercerita tentang hal-hal yang tumbuh di dalam senja jiwa, tentang penyakit yang tak akan pernah dimengerti dokter kota dengan gelar gemerlap dan skeptisisme dingin mereka. Keheningan yang terlalu lama, nak, kata Rahma sambil mengupas kentang, adalah tempat terbaik untuk bayang-bayang, dan kesedihan adalah makanan kesukaan mereka. Dulu Sofia Nuraini mendengarkan semua itu sebagai dongeng pengisi sore. Kini, saat ia berlutut di taman sebuah istana, kaca dan marmer, kisah-kisah itu berhenti menjadi folklore dan berubah menjadi diagnosis yang mengerikan. Dalam hari-hari berikutnya, pengamatannya berubah menjadi obsesi sunyi. Setiap kali punya kesempatan, tanpa menarik perhatian Beni Saputra atau pelayan lain, ia mempelajari Niko Wijaya. Ia melihat bagaimana anak itu menjauh dari getaran suara yang kuat, bukan karena ketuliannya, melainkan seolah beberapa getaran tertentu menimbulkan rasa sakit yang tajam. Ia melihat bagaimana pandangannya makin sering mengabur, seolah ada kabut dari dalam yang perlahan mengambil alih dirinya, janji tentang dunia-dunia yang suatu hari akan mereka jelajahi bersama. Janji yang diam-diam dimeteraikan lewat pelukan di dalam perpustakaan itu, kini terasa terancam oleh bayangan nyata yang seolah-olah hidup di dalam telinga Niko Wijaya. Makhluk gelap yang seperti mengisap kekuatannya dan tumbuh dengan memakan kesendiriannya. Di dalam diri Sofia Nuraini,
berkecamuk perang yang sunyi. Di satu sisi ada aturan tersuci di rumah besar keluarga Wijaya. Jangan pernah ikut campur. Beni Saputra sudah menjelaskannya dengan tatapan sedingin es. TN Julin Wijaya tidak membayar spesialis dari seluruh dunia hanya untuk membiarkan seorang art ikut campur. Kalimat itu terus bergema di kepalanya seperti vonis. Di sisi lain, bayangan adik laki-lakinya, Dion Pratama, muncul lagi dalam ingatannya dengan kejernihan yang menyakitkan. Ia melihat adiknya terbaring di ranjang kayu di rumah kampung, kening berkilat karena demam tinggi. Sementara para dokter desa menggeleng pelan dan berbisik tentang infeksi yang tak pernah benar-benar mereka pahami. Saat itu ia masih remaja, hanya diam, patuh, tidak berani menentang, dan Dion Pratama pergi untuk selamanya. Rasa bersalah karena diam itulah, beban yang ia bawa di sudut terdalam hatinya selama bertahun-tahun, kini menyala menjadi tekad yang buas. Ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bukan pada Niko Wijaya. Keyakinan pelan-pelan menerobos lapisan ketakutan. Ini bukan lagi urusan untuk dokter-dokter pilihan TN Julin Wijaya dengan alat dingin dari klinik mahal. Ini adalah sesuatu yang menuntut pengetahuan lain, kebijaksanaan yang tidak diajarkan di universitas, melainkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat bisikan di dapur dan ramuan sederhana di botol kaca. Ketakutan di mata Niko Wijaya bukan hanya takut sakit, melainkan teror untuk sekali lagi dijadikan objek penelitian, kasus klinis, tanpa wajah. Sofia Nuraini tahu ia harus bertindak bukan sebagai pekerja rumah tangga, melainkan sebagai satu-satunya orang yang benar-benar melihat seorang anak di balik tembok keheningan, satu-satunya yang pernah berjanji akan menunjukkan dunia padanya. Dan untuk menepati janji itu, pertama-tama ia harus berhadapan dengan kegelapan yang sedang tumbuh di dalam diri anak itu, mempertaruhkan segalanya, bahkan pekerjaannya, bahkan amarah seorang pria yang hartanya bisa membeli hampir semua hal kecuali obat untuk kesepian anaknya. Taman yang biasanya tampak berkilau diterpa matahari kini tidak lagi terasa keemasan, melainkan berat oleh bayang-bayang keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pada hari kejadian itu, suasana di rumah besar keluarga Wijaya lebih berat dari biasanya. Niko Wijaya, pucat dengan mata berkaca-kaca, bahkan menolak menyentuh sarapan yang dibawakan ke kamarnya. Menjelang tengah hari, ia tidak lagi berada di ranjang, melainkan meringkuk di lantai marmer ruang tengah yang dingin. Tubuhnya gemetar seolah udara beku menembus kulitnya meski sinar matahari menembus tinggi jendela kaca. Ia menggosok telinganya dengan putus asa, gerakan yang kini sudah menjadi jeritan minta tolong tanpa suara. Sofia Nuraini mengamatinya dari ambang pintu, dan setiap getaran tubuh anak itu seolah memantul ke dalam dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi menunggu. TN Julin Wijaya sedang sibuk menghadiri rangkaian rapat di pusat kota, dan Beni Saputra, betapapun cekatannya, akan tetap mengikuti protokol sampai titik terakhir. Menelepon Dr. Raza Mahendra, dokter langganan yang pengobatannya sejauh ini hanya menghadirkan lebih banyak rasa sakit dan pasrah. Namun hal yang paling menakutkan bagi Sofia Nuraini bukanlah kemungkinan dimarahi majikannya, melainkan kenangan hidup dan menusuk tentang Dion Pratama, adik yang rasa sakitnya dibungkam dan diabaikan. Sementara dokter-dokter kampung menanggapinya dengan tatapan iba dan kata-kata kosong sampai akhirnya napasnya padam selamanya, membawa serta sepotong jiwa Sofia Nuraini. Rasa bersalah yang selama ini ia pikul di dasar hatinya mendadak menyala menjadi api yang liar, membakar habis sisa-sisa ketakutannya. Ia tidak akan tinggal diam lagi. Bukan pada anak yang telah mengajarinya bahasa keheningan dan untuk pertama kalinya percaya padanya, ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bukan terhadap Niko Wijaya, bukan terhadap anak yang telah menunjukkan padanya betapa dalamnya dunia tanpa suara dan yang untuk pertama kalinya menemukan tempat berlindung di dalam dirinya. Sebuah kepastian pelan-pelan menembus lapisan panik di dadanya. Ini bukan urusan untuk dokter-dokter langganan TN Julin Wijaya dengan koper penuh alat logam dingin yang di mata anak itu hanya identik dengan rasa sakit. Ini adalah sesuatu yang menuntut pengetahuan lain, kearifan lama yang tidak diajarkan di universitas, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi lewat bisikan di dekat tungku dapur dan ramuan sederhana yang disimpan dalam botol kaca. Ketakutan di mata Niko Wijaya bukan sekadar takut sakit, melainkan teror yang dalam dan sangat dikenalnya. Ketakutan menjadi objek percobaan lagi, kasus klinis, tanpa sisi manusia. Sofia Nuraini tahu ia harus bertindak bukan sebagai art, melainkan sebagai satu-satunya orang yang melihat anak di balik keheningan yang dipaksakan. Satu-satunya yang dengan tangan dan senyumnya pernah berjanji bahwa suatu hari nanti anak itu akan melihat dunia. Dan untuk menepati janji itu, pertama-tama ia harus menghadapi kegelapan nyata yang tumbuh di dalam telinga Niko Wijaya, mempertaruhkan segalanya, bahkan pekerjaannya, satu-satunya sumber penghasilannya untuk membeli obat ibunya. Bahkan kemarahan seorang pria yang kekuasaan dan kekayaannya bisa membeli hampir semua hal kecuali obat untuk kesepian anaknya sendiri. Dengan jantung berdebar seperti burung yang terjebak di dalam sangkar,
Sofia Nuraini berlari menembus lorong-lorong sepi hingga sampai ke kamar kecilnya di lantai bawah. Dengan tangan gemetar ia membuka laci nakas kayu. Di sana, di antara sedikit barang miliknya, ia menemukan apa yang dicarinya. Sebuah jarum peniti perak yang tipis namun kuat, yang biasa ia pakai untuk mengencangkan apron seragamnya. Lalu dari sebuah kotak kayu kecil, ia mengeluarkan sebotol mungil minyak zaitun, minyak yang sama yang dulu dipakai neneknya untuk segala hal, mulai dari bumbu salad sampai mengobati luka-luka kecil. Itulah satu-satunya senjata yang dimilikinya melawan sesuatu yang tak ia mengerti. Ia kembali ke ruang tengah rumah besar keluarga Wijaya, tempat Niko Wijaya kini terbaring tak bergerak di atas lantai marmer, mata terpejam dan napas terputus-putus. Taman yang cerah di balik jendela tinggi tidak lagi tampak hangat keemasan, melainkan dibayangi keputusan panjang yang, disadari atau tidak, akan mengubah hidup mereka selamanya. Sofia Nuraini berlutut di sampingnya di atas marmer dingin. Tekstur kasar apron katunnya bergesekan dengan lantai yang licin mengilap. Dengan kelembutan tanpa batas, ia mengusap kening anak itu yang lembab oleh keringat. "Percaya sama aku," bisiknya, tahu bahwa kata-kata itu akan lenyap di dalam hampa pendengarannya. Namun berharap niatnya, kehangatan suaranya, bisa menembus lewat kulit, lewat udara, lewat murninya kehendak. Seolah benar-benar mendengar, Niko Wijaya membuka sedikit matanya. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Hanya kepasrahan letih dan seberkas kepercayaan pada sosok yang selama ini menyelipkan bunga dan biskuit untuknya secara diam-diam. Dengan denyut nadi yang perlahan stabil karena kekuatan yang seperti datang bukan hanya dari dirinya sendiri, Sofia Nuraini memiringkan kepala anak itu dengan penuh sayang. Ia meneteskan sedikit minyak zaitun di ujung peniti perak itu, mengingat petua neneknya tentang bagaimana melembutkan dan menenangkan. Cahaya lampu gantung besar di langit-langit memantul pada ujung logam kecil itu. Di dalam kegelapan liang telinga, bayangan hitam itu tampak beringsut pelan, seolah menyadari ancaman yang mendekat. Sofia Nuraini menahan napas. Seluruh dunianya menyempit pada titik gelap itu, pada tangan yang menggenggam peniti, pada tubuh kecil Niko Wijaya yang mempercayakan segalanya kepadanya. Udara di ruang luas itu menegang, syarat dengan ketegangan yang hampir bisa disentuh, seakan-akan seluruh rumah menahan napas bersama mereka. Tepat pada detik krusial ketika ujung peniti perak itu hampir menyentuh keanehan gelap di dalam telinga Niko Wijaya, pintu kayu ganda ruang tengah rumah besar keluarga Wijaya terbuka dengan derit berat yang mengiris keheningan. Sosok Benny, kepala pelayan, tampak berdiri di ambang pintu dan teriakannya yang penuh horor seakan membekukan waktu. "Sofia, apa yang kamu lakukan?" raungnya. Suaranya, yang biasanya terukur dan tenang, menggema di ruangan luas itu seperti gelegar guntur. Sofia Nuraini tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menjelaskan. Langkah berat Benny mengguncang lantai marmer, hanya butuh sekejap untuk sampai di sisi mereka. Pandangannya tertancap pada peniti di tangan gadis muda itu, pada tubuh kecil Niko Wijaya yang terbaring di kakinya, dan horor di wajahnya berubah menjadi tuduhan bisu yang menghancurkan. Untuk sesaat ia terpaku di ambang antara kesetiaan pada aturan dan apa yang dilihat mata kepalanya sendiri, seolah seluruh hidupnya yang dibangun atas disiplin dan protokol runtuh di depan pemandangan itu. Dan tepat di saat kekacauan dan vonis tidak terucap itu memuncak, ketika bibir Sofia Nuraini sudah bergetar hendak merangkai kata-kata pembelaan yang takkan pernah sempat keluar, langkah lain yang lebih berat dan mendesak terdengar di lorong utama, mendekat seperti pertanda tak terelakkan, membawa TN. Julin Wijaya masuk ke dalam ruangan dan mengawali adegan yang akan mengubah segalanya. Setelah teriakan, "Ayah," yang ajaib keluar dari mulut Niko Wijaya, kekacauan benar-benar menguasai rumah besar itu. TN Julin Wijaya, terombang-ambing antara euforia dan kemarahan, langsung melakukan dua panggilan. Yang pertama kepada tim keamanan, memerintahkan agar Sofia Nuraini ditahan di ruang pengawas CCTV. Yang kedua kepada dokter pribadinya, Dr. Moro, seorang spesialis ternama yang selama bertahun-tahun menangani kasus Niko Wijaya. Julin Wijaya ketakutan setengah mati. Apakah ini nyata? Apakah ini permanen? Atau jangan-jangan Sofia Nuraini, dalam ketidaktahuannya, justru telah menyebabkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki? Sementara para petugas keamanan berwajah datar mengepung Sofia Nuraini dan menggiringnya keluar dari ruang tengah, TN Julin Wijaya berlutut di samping putranya. Namun Niko Wijaya menciut menghindari sentuhannya. Bahu kecilnya bergetar tanpa kendali dan kedua tangannya yang pucat mencengkeram telinganya dengan kekuatan putus asa. Dunia yang sebelumnya adalah tempat perlindungan sunyi kini berubah menjadi mimpi buruk penuh suara. Gema logam dari teriakan ayahnya menghantam kepalanya dari dalam, bisik-bisik panik para pelayan menusuk gendang telinganya seperti jarum, bahkan bunyi gesekan pakaiannya sendiri terasa bising dan menyakitkan. Sebuah erangan rendah dan panjang lolos dari bibirnya,
Suara pertama yang kasar dan kaku karena lama tak digunakan. Sebuah cara primitif untuk menumpahkan rasa sakit yang tak bisa ia mengerti. Di antara napas tersengal dan air mata, satu-satunya kata yang berhasil keluar, parau dan patah, hanyalah satu nama. Sofia, mendengar permohonan itu. Mendengar suara pertama yang jelas dari putranya dan sadar bahwa suara itu bukan dipanggil untuk dirinya. Membuat hati TN Julian Wijaya remuk. Ia ingin memeluk anaknya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi kata-kata itu mati di tenggorokannya. Benarkah semuanya baik-baik saja? Apa yang baru saja terjadi? Pandangannya tertumbuk pada benda kecil di lantai marmer, tidak jauh dari tempat Sofia Nuraini tadi berlutut. Benda itu kecil, gelap, dan seolah berdenyut dengan cahaya redup yang sakit. Mirip benih dari mimpi buruk, akar fisik dari semua tahun-tahun penuh keheningan. Gelombang mual menyapu dirinya. Dr. Moro tiba kurang dari 20 menit kemudian, didahului aroma dingin kolonya dan wibawa tas kulit hitam yang selalu dibawanya. Wajahnya, yang biasanya menjadi contoh profesionalisme dingin, sedikit mengeras ketika melihat Niko Wijaya menggeliat di lantai. Tanpa sepatah kata penghiburan pun, ia berlutut dan mulai memeriksa dengan gerakan-gerakan kasar dan tergesa. Niko Wijaya meronta dengan kekuatan tak terduga. Telinga barunya yang kini bisa berfungsi menangkap bunyi gesek stetoskop dan suara alat-alat lain sebagai ancaman yang mengerikan. Teriakannya yang kini tinggi dan jernih memenuhi ruangan. Tidak. Sofia, jeritnya. TN Julian Wijaya menyaksikan semuanya dengan kedua tangan mengepal. Setiap jeritan putranya adalah mukjizat sekaligus siksaan. Benny, pucat dan gemetar, mendekati Dr. Moro dan menyerahkan benda gelap itu, kini terbungkus sapu tangan sutra putih bersih. Seolah-olah kain mahal itu bisa menahan kengerian yang meresap keluar dari dalamnya. Dr. Moro mengambil benda itu dengan pinset, dan sekejap saja TN Julian Wijaya merasa melihat kilatan di matanya yang bukan keterkejutan, melainkan pengakuan, perhitungan dingin. Wajah dokter itu tampak memucat, tetapi ketenangannya kembali begitu cepat hingga terasa mencurigakan. Ini parasit jamur, Julian. Sangat langka dan berbahaya, ujar Dr. Moro dengan suara berat penuh wibawa yang selama bertahun-tahun menjadi hukum tak tertulis di rumah ini. Kemungkinan besar masuk karena kebersihan buruk dari art itu. Lingkungan lembab dan tidak higienis adalah tempat berkembang biak yang sempurna. Ia berhenti sejenak, menatap Julian Wijaya tepat di mata. Pendengaran Niko kemungkinan hanya reaksi neurologi sementara akibat trauma saat pengangkatan. Campur tangan perempuan itu dengan cara-cara primitifnya bisa saja menyebabkan infeksi otak yang fatal. Dia sudah mempertaruhkan nyawa putramu. Kata-katanya jatuh seperti batu nisan di atas dada Julian Wijaya. Keraguan, monster lama yang sudah akrab, kembali melilit euforia awalnya dan mencekiknya. Mungkin semua ini hanya fata morgana, kilatan terakhir sebelum bencana. Logika dingin Dr. Moro menekan hangatnya mukjizat yang barusan terjadi. Benih keyakinan yang tadi sempat mekar di dadanya layu seketika, digantikan kembali oleh ketakutan kronis yang menemaninya selama 1 dekade. Ia mengangguk pelan, pandangannya kosong menatap sosok putranya yang meringkuk. Perintah untuk menahan Sofia Nuraini dan mengawasinya kini terasa bukan hanya perlu, tapi masih kurang. Sementara itu, di ruang pengawas yang sempit dan dingin, Sofia Nuraini duduk di atas kursi besi, dikelilingi layar-layar yang menampilkan setiap sudut rumah besar Wijaya. Ia bisa melihat ruang utama, bisa melihat Niko Wijaya menangis, bisa melihat punggung Julian Wijaya yang tegang dan sosok Dr. Moro yang menjulang. Ia tidak merasa takut untuk dirinya sendiri, melainkan tersiksa oleh kecemasan yang meremukkan dada karena anak itu. Ia tahu persis apa yang sedang Niko rasakan, teror menyesakan dari dunia baru yang terasa keras dan bermusuhan. Anak itu membutuhkan dirinya, dan ia justru dikurung, tak mampu menenangkannya, tak mampu menjelaskan bahwa suatu hari suara-suara itu bisa berubah menjadi sesuatu yang indah. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Julian Wijaya menerobos masuk, diikuti Dr. Moro. Wajah sang pengusaha adalah topeng dari amarah terpendam dan kebingungan. "Sihir apa yang kau pakai pada anakku?" tuntut Julian, suaranya seperti cambuk yang memantul di dinding-dinding kosong. Sofia Nuraini mengangkat kepala. Matanya berkilat oleh air mata, bukan karena takut, tetapi karena keyakinan yang datang dari tempat yang sangat dalam. "Bukan sihir, Tuan, ini sesuatu yang dulu nenek saya sebut jamur bayangan," ucapnya pelan. Ia tumbuh di tempat yang penuh kesedihan dan sunyi. Ia hidup dari kesepian. Dr. Moro tertawa pendek, tajam dan meremehkan. "Lihat, Julian. Tahayul kampung, omongan orang-orang bodoh. Perempuan ini berbahaya. Bukan hanya penyusup, tapi pikirannya juga tidak waras."
dia harus segera diserahkan kepada pihak berwenang. Namun Julien Wijaya tidak mengalihkan pandangannya dari Sofia Nuraini. Ia melihat seorang perempuan muda yang kurus dan ketakutan, tetapi di matanya ada cahaya kepastian yang belum pernah ia lihat pada satupun spesialis mahal yang pernah datang. Dan entah di sudut mana dalam dirinya, di tempat yang berada jauh melampaui logika dan laporan medis, sebuah benih kecil mulai tumbuh. Itu belum bisa disebut iman, melainkan kecurigaan paling halus. Kecurigaan bahwa untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ada seseorang yang melihat putranya bukan sebagai kasus gagal, melainkan sebagai seorang anak. Kemudian Dr. Moro kembali ke ruang keluarga dan menemukan Niko Wijaya meringkuk di atas sofa beludru, menutup kedua telinga barunya dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Anak itu meliuk-liuk menjauh dari sentuhan perawat pribadi yang telah ditugaskan Julien, seolah setiap usaha untuk menenangkannya justru menambah ketakutan di dunia barunya yang penuh suara. Mata Niko Wijaya membelalak karena panik primitif, mencari sia-sia satu wajah yang ia kenal di lautan orang asing. Aku harus memeriksanya, Julien. Ini bisa jadi syok neurosensorik yang berat, ujar Dr. Moro tanpa sedikit pun menatap langsung ke anak itu. Suaranya terdengar seperti alat yang sudah dikalibrasi dingin, sama sekali tak sebanding dengan urgensi yang memenuhi udara. Pemeriksaan yang ia lakukan berubah menjadi pertempuran singkat namun brutal. Niko menjerit dengan suara serak dan menghancurkan hati ketika ujung otoskop dingin mendekati telinganya. Kakinya menendang-nendang udara, dan Benny Pratama, dengan wajah mengeras di antara rasa iba dan kewajiban, terpaksa membantu menahannya dengan hati-hati. Julien Wijaya berdiri beberapa langkah jauhnya, lumpuh tak berdaya. Setiap jeritan putranya terasa seperti paku terakhir yang dipukul ke peti mati. Ia melihat ketakutan itu, rasa sakit yang benar-benar nyata, dan di kepalanya mulai muncul satu pertanyaan. Inikah harga dari sebuah keajaiban? Akhirnya Dr. Moro berdiri dan merapikan ujung lengan kemejanya dengan gerakan sok terganggu, namun tak mampu sepenuhnya menyembunyikan getar halus di jemarinya. Aku perlu melihat apa yang sudah dilakukan perempuan itu, tuntutnya kepada Benny Pratama. Sang kepala pelayan, dengan tangan yang nyaris tak terlihat bergetar, menyerahkan sapu tangan sutra putih. Di tengahnya, seperti parodi jahat dari permata organik, tergeletak benda itu. Ukurannya sebesar biji kacang polong, hitam pekat laksana oniks yang seolah menyerap cahaya lampu gantung di atas kepala. Permukaannya tidak mulus, tapi sedikit bertekstur, seperti kulit biji purba, dan berdenyut pelan dengan kontraksi ritmis yang sakit, seakan ada jantung mikroskopis yang sekarat di dalamnya. Sulit menggolongkannya sebagai hewan atau tumbuhan, ia tampak seperti anomali, kesalahan alam. Wajah Dr. Moro mendadak pucat, seolah darahnya surut begitu saja, meninggalkan rona abu-abu di kulitnya. Bibirnya sempat terbuka dalam ekspresi pengenalan yang begitu cepat sekaligus mengerikan, namun latihan panjang atau keangkuhannya segera mengambil alih. Dalam sekejap, raut wajahnya kembali menjadi topeng ketidaksetujuan klinis. Seperti yang kuduga, katanya, suaranya kembali datar dan berwibawa. Ini parasit jamur, Asteriskotomes umbraticus, sangat langka dan sejauh yang kita tahu hampir tak bisa ditangani. Julien Wijaya melangkah maju, menatap benda yang masih berdenyut itu. Tak bisa ditangani, tapi tadi dia bicara, desisnya lirih. Itu hanya kejang neuromuskular, reaksi otak terhadap trauma fisik, potong Dr. Moro, sambil menutup sapu tangan itu dengan gerakan kasar, seolah sedang mengurung wabah. Campur tangan art itu, dengan alat kotor dan ketidaktahuannya, bisa saja melepaskan toksin di saluran telinga. Pendengaran yang ia rasakan, kalaupun bertahan, kemungkinan hanya sementara. Yang benar-benar kritis sekarang adalah apakah ia memicu infeksi yang bisa naik ke otak. Kalau itu terjadi, akibatnya fatal. Kata fatal menggema di ruang keluarga seperti letusan pistol. Julien Wijaya merasa lantai marmer di bawah kakinya bergeser. Seluruh dunianya, perjuangan 10 tahun, tiba-tiba menyempit menjadi satu titik. Bukan keajaiban, melainkan kemungkinan vonis mati yang dipicu oleh tangan polos yang berniat menolong. Bayangan tentang Sofia Nuraini, dengan mata berkaca-kaca namun keyakinan yang tak tergoyahkan, perlahan memudar dan digantikan sosok klise art bodoh yang karena mencoba membantu justru melepaskan bencana. Kebersihan buruk biasanya jadi jalurnya, tambah Dr. Moro, menancapkan paku terakhir. Di lingkungan tanpa protokol yang tepat, spora seperti ini bisa berkembang biak. Benih keraguan yang ditanam dengan sangat hati-hati menemukan tanah subur di ketakutan lama Julien Wijaya. Iman kecil yang sempat tumbuh saat ia mendengar suara putranya mendadak tercekik oleh panik. Di matanya, Sofia Nuraini bukan lagi perempuan yang dengan tatapan jernih pernah memohon, "Percayalah pada saya," tetapi menjelma menjadi sumber kontaminasi yang tak terduga,
Ancaman yang kini terasa seakan-akan sedang menggenggam nyawa rapuh Niko Wijaya, calon penyelamat itu lenyap dari benak Julien Wijaya, berganti dengan bayangan seorang gadis kampung yang tahayulnya mungkin saja telah menghukum mati putranya. Lalu kita harus bagaimana? Tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris hanya serak seorang jenderal yang sudah kalah perang. Isolasi, pengawasan ketat, regimen antibiotik spektrum luas dan anti jamur intravena, dan yang paling penting, jauhkan anak itu dari sumber kontaminasi, jawab Dr. Moro, mengangguk ke arah ruang keamanan tempat Sofia Nuraini menunggu. Kehadiran gadis itu hanya akan mengingatkan terus pada trauma. Pikiran manusia itu rapuh, Julien, apalagi pikiran seorang anak yang seumur hidup belum pernah memproses rangsangan suara. Saat itu juga, Niko Wijaya yang kelelahan oleh rasa sakit hanya mampu mengerang pelan. Bukan tangis, melainkan satu kata, satu-satunya kata yang meluncur dari bibirnya dengan kejernihan memilukan di sela napas terengah. Sofia, teriakan putus asa itu membelah udara yang sudah syarat ketegangan. Namun bagi Julien Wijaya, yang kini pikirannya sudah diracuni ketakutan dan kata-kata sang dokter, panggilan itu tak lagi terdengar sebagai sumber penghiburan, melainkan seperti jeritan seorang pecandu pada racunnya sendiri, bukti dari ikatan berbahaya yang, menurutnya, harus diputus dengan cara apapun. Ia mengangguk perlahan, sorot matanya mengeras sementara bayang-bayang keraguan tumbuh, menyelimuti kebenaran dengan selimut kebohongan medis dan ketakutan seorang ayah. Sementara itu, Sofia Nuraini duduk di kursi besi yang keras di ruang keamanan, diawasi dua satpam yang berdiri kaku dengan wajah seperti topeng batu. Ruangan itu dingin, tanpa jendela, diterangi lampu neon yang berdengung seperti serangga terperangkap. Udara berbau pembersih lantai dan ketegangan yang ditahan. Kedua tangannya terjalin di pangkuan, masih bergetar halus, bukan hanya karena takut, tetapi karena sisa adrenalin setelah memegang benda kecil, gelap, dan berdenyut yang telah mengubah segalanya. Di kepalanya bergema lagi suara pertama yang pernah keluar dari mulut Niko Wijaya, "Ayah." Satu kata yang nilainya lebih besar dari seluruh kekayaan di rumah itu. Pintu tiba-tiba terbanting terbuka. Julien Wijaya menerobos masuk seperti badai amarah dan kebingungan, diikuti Dr. Moro yang melangkah rapi namun menyimpan aura mengancam. Kehadiran sang miliarder memenuhi ruangan dengan tekanan tak kasat mata. "Sihir apa yang kau pakai?" bentak Julien Wijaya, suaranya seperti cambuk yang membelah udara. Mata merahnya menyapu tubuh Sofia Nuraini dari kepala hingga kaki, seolah mencari bukti ilmu hitam yang menempel di seragam sederhana itu. Meski merasa jantungnya menghantam tulang rusuk seperti burung yang terjebak, Sofia Nuraini mengangkat dagu. Rasa takut belum mampu memadamkan kilat keyakinan di mata coklatnya. "Ini bukan sihir, Pak," ucapnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Nenek Sari saya menyebutnya jamur bayangan. Dia bilang jamur itu tumbuh di tempat yang penuh kesedihan dan sunyi. Ia hidup dari kesepian." Tawa pendek yang tajam dan menghina terdengar di belakang Julien Wijaya. Dr. Moro maju selangkah, merapikan kacamata dengan gerakan jengkel. "Tahayul kampung, Pak Julien Wijaya," katanya dingin. Nada suaranya profesional, dirancang khusus untuk mematikan sisa-sisa kepercayaan. Dongeng untuk menakut-nakuti anak bodoh. Apa yang dia keluarkan, kalau memang ada yang dikeluarkan, adalah parasit jamur, organisme patogen. Mengutak-atiknya dengan jarum pentul kotor dan minyak dapur adalah tindakan yang keterlaluan dan nyaris kriminal. Sofia Nuraini tidak bergeming. Ia menatap langsung ke arah Armand Wijaya, sama sekali mengabaikan dokter di sampingnya. Nenek Sri Hastuti selalu berkata bahwa para dokter di kota tidak akan pernah benar-benar mengerti, karena ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan mereka. Ia tumbuh di tempat hati menjadi padam. "Di kampung saya, kami menyebutnya gema dari duka," ujarnya pelan. "Lihat, Pak Armand," sela Dr. Hendra Maheswara sambil mengangkat kedua tangan dengan gerakan putus asa. "Delusi. Perempuan ini berbahaya, bukan hanya bagi Niko Wijaya, tapi bagi siapapun. Kondisi mentalnya tidak stabil. Ia harus segera diserahkan kepada pihak berwajib sebelum fantasinya menimbulkan kerusakan yang lebih besar." Namun Armand Wijaya tidak langsung menjawab. Amarah awal yang mendorongnya datang ke ruang itu perlahan surut, digantikan oleh keraguan yang lebih dalam dan menggerogoti. Matanya, yang terbiasa membedah detail dalam kontrak bisnis bernilai miliaran rupiah, kini terpaku pada wajah Sofia Nuraini. Di sana ia tidak melihat kegilaan, melainkan satu kebenaran yang tenang dan tua, jenis keyakinan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pandangannya kemudian beralih kepada Dr. Hendra Maheswara, kesetelan jas yang selalu rapi dan senyum merendahkan itu, dan pikirannya melayang pada bertahun-tahun pengobatan yang gagal, pada miliaran rupiah yang keluar untuk honor dokter,
Pada perjalanan tak berujung yang selalu berakhir dalam keheningan yang sama menyayat. Ia teringat bahwa setelah investasi sebesar itu, satu-satunya hasil nyata, satu-satunya mukjizat, justru datang dari tangan seorang pembantu rumah tangga dengan sebatang peniti dan kisah kampung. Dan Anda sendiri bagaimana, dokter? Tanya Armand Wijaya dengan suara lebih rendah, namun syarat intensitas baru. Setelah semua tahun ini dan semua protokol steril Anda, kenapa justru, delusi, dia yang membuat anak saya bersuara? Sekilas, senyum Dr. Hendra Maheswara mengeras. Kilatan kegelisahan, cepat seperti kepakan sayap burung kecil, melintas di matanya sebelum tembok profesionalisme kembali tegak. Kebetulan saja, Pak Armand, kejang laring yang dipicu oleh syok rasa sakit, jawabnya datar. Mengaitkan hal itu dengan ramuan atau jamur mistis adalah permainan yang berbahaya. Sains butuh bukti, bukan dongeng nenek. Sofia Nuraini tidak mengalihkan pandangannya dari Armand Wijaya. Ia tahu ia sedang berjuang dalam pertempuran terpenting dalam hidupnya, bukan demi kebebasannya, tetapi demi kebenaran tentang apa yang terjadi pada Niko Wijaya. Saya tidak meminta Bapak percaya pada kata-kata Nenek Sri Hastuti, bisiknya, suaranya justru makin mantap. Saya hanya meminta Bapak percaya pada apa yang Bapak lihat sendiri. Setelah 10 tahun diam, dia memanggil, Ayah. Ilmu Bapak yang mana yang berhasil melakukan itu? Pertanyaan itu menggantung di udara yang berat dan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Para penjaga saling bertukar pandang sekilas. Armand Wijaya merasakan lantai keyakinan di bawah kakinya mulai retak. Di satu sisi ada otoritas medis, dunia yang rapi dan bisa diprediksi yang selalu ia percayai. Di sisi lain ada kesaksian panca inderanya sendiri dan tatapan jujur seorang perempuan yang tidak punya apa-apa untuk dimenangkan dan segalanya untuk dikorbankan. Dr. Hendra Maheswara menangkap keraguan itu. Ia, yang terbiasa mengelola keraguan orang lain dan memutarnya demi keuntungan diri sendiri, segera mendekatkan suara ke nada rendah dan konspiratif. Pak Armand, pikirkan Niko Wijaya, desaknya. Sistem imunnya lemah, dia ketakutan, bingung. Satu-satunya langkah yang masuk akal, satu-satunya yang benar-benar aman adalah melanjutkan terapi yang sudah ditetapkan dan menghilangkan semua variabel yang mencemari. Dimulai dari orang ini. Armand Wijaya kembali menatap Sofia Nuraini yang duduk di kursi keras itu. Celemek Sofia Nuraini yang masih bernoda debu dari aula tempat semua itu terjadi seakan masih tergambar di benak Armand Wijaya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sekadar PRT, melainkan sebagai satu-satunya orang yang berani menyentuh anaknya dengan ketulusan. Bukan sebagai pasien, tetapi sebagai anak kecil yang rapuh. Pada saat itu, benih keraguan yang ditanam Dr. Hendra Maheswara dengan begitu telaten justru menemukan tanah yang tak lagi empuk, melainkan berbatu. Iman belum tumbuh, tetapi satu retakan sudah muncul di dinding sikap skeptisnya. Mungkin, hanya mungkin, ada lebih dari satu jenis kebenaran di dunia ini. Sementara itu, dunia Niko Wijaya telah berubah menjadi neraka yang bising. Sebuah kakofoni suara-suara asing dan mengancam menghantamnya dari segala arah. Dengung tajam lampu gantung kristal di rumah besar keluarga Wijaya di kawasan Pondok Indah, yang dulu hanya ia rasakan sebagai getaran halus di lantai marmer dingin, kini seperti menembus gendang telinganya. Detik jam bandul besar di foyer menggema seperti palu yang memukul tengkoraknya, menandai ritme siksaan yang tak kenal henti. Suara para pelayan, para dokter, bahkan suara ayahnya sendiri berubah menjadi pisau kasar yang merobek udara, menghancurkan kedamaian sunyi yang selama 10 tahun menjadi satu-satunya rumah yang ia kenal. Ia meringkuk di sudut tempat tidurnya, kedua tangan menekan kuat telinganya, tetapi suara monster tak berwujud tetap merayap melalui tulang-tulangnya. Ia menolak makan, denting sendok mengenai piring porselen halus membuat perutnya mual. Ia menolak tidur, derit kayu di koridor atau bunyi samar mesin mobil di malam hari membuatnya tersentak bangun, jantungnya berdebar dengan ritme yang menakutkan dan baru. Dokter-dokter yang dikirim oleh Dr. Hendra Maheswara berusaha menenangkannya dengan obat, memegang lengan kecilnya yang meronta dengan putus asa. Namun Niko Wijaya melawan. Tubuh yang selama ini berkomunikasi lewat sentuhan dan penglihatan berubah menjadi satu teriakan protes yang utuh dan menyayat. Dari tenggorokannya, yang kasar dan asing karena lama tidak digunakan, hanya satu kata yang keluar, satu nama yang menjadi jangkar di tengah kekacauan itu. Sofia. Sofia? Armand Wijaya berdiri di ambang pintu. Kedua tangan mencengkeram kusen kayu sampai buku-bukunya memutih. Setiap erangan anaknya adalah tusukan di jiwanya. Keputusasaan perasaan yang ia kira telah ia taklukkan dengan kontrak dan perintah, kini membanjiri seluruh dirinya. Dr. Hendra Maheswara berdiri di sampingnya. Tampak tenang, mengangguk berat. Ini syok sensorik yang berat, Pak Armand.
Otaknya sedang berusaha memproses rangsangan yang selama ini tidak pernah ia kenal. Satu-satunya hal yang masuk akal adalah menjaganya di lingkungan yang terkendali, bebas dari sumber traumanya, ujarnya sambil membetulkan kacamata dengan gerakan seolah-olah sangat peduli. Ketiadaan pembantu itu sangat krusial untuk stabilisasinya. Namun apa yang dilihat Armand Wijaya justru kebalikannya. Bukan kehadiran Sofia Nuraini yang menimbulkan kepanikan, melainkan ketiadaannya. Anak itu tidak menjerit karena takut pada suara, ia menjerit mencari satu-satunya orang yang ia asosiasikan dengan rasa aman dan tenang. Di dunia sunyi yang selama ini hanya mengenal konsistensi dalam bentuk kehadiran perempuan muda itu, sekarang ia ditinggalkan sendirian di tengah semesta asing dan permusuhan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, insting keayahannya, otot yang selama ini melemah karena terlalu sering mendelegasikan segalanya pada para ahli, mulai berdenyut kuat, melawan saran dingin yang telah ia bayar dengan miliaran rupiah. Ia memutuskan untuk bertindak. Ia turun ke dapur, wilayah yang hampir tak pernah ia injak, dan meminta juru masak menyiapkan satu cangkir teh kamomil hangat, infus herbal yang biasa diminum Sofia Nuraini setiap sore. Cangkir itu dibawanya sendiri ke kamar Niko Wijaya. Kamar itu remang, hanya cahaya lembut lampu meja yang menerangi sosok kecil yang meringkuk di atas ranjang. Armand Wijaya melangkah mendekat dengan hati-hati, menyadari bahwa setiap langkahnya di lantai kayu yang mengilap kini terdengar berat dan menggema di telinga anaknya. Suara berat namun kini berusaha dipelankan dari Armand Wijaya masih terdengar ganjil di telinganya sendiri ketika ia mencoba berbicara dengan nada yang tidak mengancam. Takut bunyinya justru akan membuat Niko Wijaya semakin panik. Anak itu tidak bergerak, tetapi tangisannya perlahan mereda menjadi isak yang bergetar. Armand Wijaya duduk di tepi ranjang dengan jarak yang hati-hati dan meletakkan cangkir teh kamomil hangat di atas nakas. Aroma lembut teh herbal itu bercampur dengan udara kamar yang pekat oleh rasa takut. Ia tidak tahu bagaimana harus berkomunikasi. Bahasa isyarat yang pernah diajarkan terapis seakan menguap di telan kecemasan. Mengandalkan intuisi murni, ia mengulurkan tangan dan dengan kelembutan yang bahkan tidak ia sadari ia miliki, mengelus rambut anaknya yang basah oleh keringat. Niko Wijaya tersentak sedikit, tetapi tidak menjauh. Sepasang mata besarnya yang memerah karena terlalu banyak menangis menatap lurus ke arah ayahnya. Armand Wijaya membiarkan tangannya tetap di sana, sentuhan konstan dan sunyi, sebuah pesan sederhana yang melampaui kebisingan. Ia lalu menunjuk cangkir teh kamomil dan kemudian menepuk pelan dadanya sendiri, gerakan canggung yang pernah ia lihat dilakukan Sofia Nuraini suatu kali di rumah besar keluarga Wijaya, seolah berkata, ini untuk membuatmu merasa lebih baik. Saat itulah kepala pelayan Agus Darmawan muncul di ambang pintu. Wajahnya, yang biasanya menjadi topeng profesional tanpa ekspresi, kini tampak pucat dan diukir oleh kecemasan. Dengan sedikit gerakan kepala, ia memberi isyarat agar Armand Wijaya mengikutinya ke koridor. Pak, suara Agus Darmawan nyaris hanya seutas benang, lirih dan bergetar. Saya sudah melayani rumah ini selama 30 tahun, dan saya diam tentang banyak hal, karena saya pikir itu yang terbaik untuk keluarga. Armand Wijaya menatapnya, terkejut oleh nada suaranya yang berbeda. Apa maksudmu, Pak Agus? Tentang Dr. Hendra Maheswara, bisik kepala pelayan itu, menurunkan suaranya lebih jauh seolah takut dinding mendengarkan. Dari dulu saya selalu merasa aneh dengan obsesinya mengontrol siapa saja yang boleh mendekati Niko. Beliau menolak banyak spesialis lain, bahkan yang Bapak sendiri pernah usulkan. Selalu ada alasan, katanya kasusnya terlalu rumit, katanya setiap campur tangan bisa berakibat fatal. Agus Darmawan menelan ludah, seakan kata-kata itu membakar tenggorokannya. Saya sudah lama memperhatikan matanya, Pak. Ia tidak memandang Niko seperti seorang dokter yang khawatir pada pasien, tetapi seperti seorang kolektor yang menatap koleksinya. Gadis itu, Sofia Nuraini, dialah satu-satunya yang benar-benar melihat Niko. Dia tidak melihat kasus, dia melihat anak. Dan anak itu melihatnya juga. Kata-kata kepala pelayan jatuh tepat ke retakan yang sudah muncul di dinding kepastian Armand Wijaya. Itu bukan bukti di atas kertas, tetapi kebenaran dari seorang lelaki yang telah mengamati dalam diam selama puluhan tahun. Itu adalah konfirmasi bahwa instingnya tidak mengkhianatinya. Nasihat ahli tidak hanya semakin terasa sia-sia, tetapi mulai tampak menyeramkan. Ketika mereka kembali ke kamar, Niko Wijaya sudah berhenti menangis. Ia menatap ayahnya dari atas ranjang, matanya letih namun lebih jernih. Armand Wijaya kembali mendekat dan kali ini memberanikan diri duduk lebih dekat. Anak itu tidak mundur. Di lanskap baru yang menakutkan dan penuh suara bagi Niko Wijaya, suara berat sang ayah yang kini dipaksa lembut, perlahan berhenti menjadi sekadar kebisingan dan mulai berubah menjadi satu jenis bunyi, bunyi yang ia kaitkan dengan belayan, dengan kehadiran yang menenangkan.
Di dalam hati Armand Wijaya, pertempuran antara iman dan skeptisisme berbalik arah secara tak terelakkan. Bukti dari matanya sendiri, kesaksian kepala pelayan Agus Darmawan, dan terutama jeritan putus asa anaknya memanggil nama Sofia Nuraini, perempuan yang telah mengembalikan suara itu, kini lebih berat daripada deretan gelar yang tergantung di dinding klinik milik Dr. Hendra Maheswara. Permainan sudah berubah. Malam itu, ketika bulan yang tinggi dan dingin memantul di kaca-kaca besar ruang kerja, mengubah kemewahan menjadi penjara bayang-bayang, kepala pelayan Agus Darmawan kembali mendekati Armand Wijaya. Lelaki yang lebih tua itu tampak sangat gelisah. Tangan-tangannya yang biasanya rapi dan tenang kini saling meremas dalam pertarungan sunyi. "Pak," ucapnya lagi dengan suara bergetar, seolah keluar dari ruang dalam dirinya yang selama ini tertutup rapat selama puluhan tahun. Apa yang selama ini disimpan kepala pelayan Agus Darmawan di dalam hatinya selama bertahun-tahun, akhirnya tidak bisa lagi ia pendam. Di ruang kerja rumah besar keluarga Wijaya yang sunyi di kawasan elit Pondok Indah, Armand Wijaya terpuruk di kursi kulitnya, menatap kosong laporan keuangan yang sudah tidak sanggup lagi menarik perhatiannya. Wajah kepala pelayan Agus Darmawan, yang dipenuhi keriput karena usia dan pengabdian, kini menjadi peta dari keraguan yang selama ini ditekan. Dengan suara setipis benang, ia mengakui bahwa sejak dulu Dr. Hendra Maheswara selalu bersikap terlalu mengontrol terhadap penanganan Niko Wijaya. Bukan sekadar kehati-hatian profesional, tetapi semacam rasa memiliki yang nyaris tidak sehat. Ia bersikeras, dengan keteguhan yang mendekati obsesi, bahwa hanya tim kecilnya sendiri, sekelompok asisten yang tertutup dan sangat ia pilih, yang boleh mengakses anak itu. Ia menolak, dengan alasan yang disusun rapi, konsultasi dengan para spesialis ternama lain yang justru diajukan sendiri oleh Armand Wijaya ketika masih memelihara harapan. Alasannya selalu sama, kasus Niko Wijaya terlalu sensitif untuk mata orang luar, dan setiap campur tangan dari pihak lain, betapapun tulus, bisa berakibat katastrofis bagi kondisi rapuh sang anak. Kepala pelayan Agus Darmawan lalu, dengan rona malu di wajahnya, mengaku bahwa selama ini ia merasa sangat curiga karena sang dokter terkemuka tampak jauh lebih tertarik pada dana riset besar yang digelontorkan Armand Wijaya untuk klinik miliknya daripada pada perubahan nyata dalam keadaan Niko Wijaya. "Saya masih ingat, Pak," lanjutnya pelan, seolah takut dinding ikut mendengar, waktu Bapak menyetujui anggaran baru untuk dana riset klinik itu. Senyum Dr. Hendra Maheswara bukan senyum seorang ilmuwan yang melihat penelitiannya maju, tapi senyum seperti bankir yang baru menutup transaksi menguntungkan. Sementara Niko tetap saja tenggelam dalam sunyi yang sama. Lalu, dengan keberanian yang muncul dari tempat terdalam dalam dirinya, kepala pelayan Agus Darmawan mengucapkan kalimat yang menggema di dada Armand Wijaya bak dentang lonceng. Gadis itu, Sofia Nuraini, hanya dia satu-satunya yang benar-benar melihat Niko, Pak. Dia tidak melihat kasus, dia melihat seorang anak. Dan anak itu, pada gilirannya, melihatnya kembali. Di mata Niko, Pak, tidak ada berkas pasien. Yang ada hanya seorang anak yang ingin disapa. Kata-kata itu tidak jatuh ke ruang hampa. Mereka mendarat dengan berat kebenaran di atas retakan yang sudah muncul di keyakinan baja Armand Wijaya. Ini bukan bukti forensik, bukan dokumen resmi yang ditandatangani, tetapi memiliki kekuatan tak terbantahkan dari pengamatan seorang bawahan yang setia, yang akhirnya memilih jalur yang benar meskipun menyakitkan. Itu adalah konfirmasi dari insting seorang ayah, insting yang selama ini dikubur di bawah tumpukan laporan dan diagnosis, bahwa dirinya tidak salah. Nasihat para ahli, yang selama ini ia bayar dengan jumlah miliaran rupiah, tempat ia titipkan kepercayaan buta, bukan hanya tanpa sia-sia, tetapi mulai berbau gelap, seperti niat jahat yang bersembunyi di balik jargon sains. Tanpa sepatah kata pun, Armand Wijaya bangkit, meninggalkan ruang kerja itu, meninggalkan hantu keputusan-keputusan salahnya sendiri, lalu menaiki tangga marmer yang lebar dengan langkah yang kini membawa tujuan baru, tekad yang menyala. Ia menuju kamar putranya. Saat pintu dibuka, pemandangan yang menyambutnya membuat hati Armand Wijaya serasa terbelah dua. Niko Wijaya sudah tidak lagi menangis terseduh-seduh. Ia tampak kelelahan, tenggelam di antara bantal, tetapi matanya, mata besar yang kini memantulkan dunia baru yang menakutkan dan bising, terbuka dan terpaku ke arah pintu. Ia menatap ayahnya dengan campuran ketakutan dan harapan yang baru saja tumbuh, masih rapuh. Armand Wijaya mendekat, dan kali ini bukan dengan kekakuan seorang asing, tetapi dengan kehati-hatian penuh hormat, seperti orang yang mendekati sesuatu yang sangat rapuh dan amat berharga. Ia duduk di tepi ranjang, lebih dekat daripada sebelumnya. Anak itu tidak mundur. Tidak ada lagi gerakan tersentak karena ngeri. Di dalam lanskap bunyi yang baru dan kacau bagi Niko Wijaya, sebuah neraka kebisingan yang dipenuhi dengungan, derit, dan gema-gema suara yang terdistorsi, dunia di sekelilingnya seakan berputar liar,
Dan segala sesuatu yang dulu diam kini berubah menjadi hiruk-pikuk yang menusuk telinga suara dalam sang ayah. Yang kini ia paksa menjadi lembut dengan kasih sayang yang Niko Wijaya belum pernah bisa dengar sebelumnya. Perlahan berhenti terasa seperti kebisingan yang mengancam. Sedikit demi sedikit suara itu berubah menjadi bunyi yang bisa ia kenali. Sebuah bunyi tertentu yang selalu datang bersama belayan pelan di keningnya. Bersama kehadiran besar namun menenangkan yang seolah berdiri di antara dirinya dan kekacauan dunia baru yang bising. Di saat hening itulah, ketika napas Niko Wijaya mulai perlahan menyelaraskan diri dengan napas Armand Wijaya, pertempuran di dalam hati sang ayah mengalami perubahan yang tak bisa lagi diputar balik. Bukti dari mata kepalanya sendiri, bahwa menjauhkan Sofia Nuraini justru menjerumuskan Niko Wijaya ke dalam keputusasaan, kesaksian jujur dari kepala pelayan Agus Darmawan, seorang pria yang tidak punya apa-apa untuk ia menangkan dan justru mempertaruhkan segalanya dengan pengakuannya. Dan terutama gema jeritan putranya memanggil nama perempuan yang dengan sebuah peniti dan keyakinan yang tak tergoyahkan telah mengembalikan suara ke dalam hidupnya. Semua itu jauh lebih berat nilainya daripada deretan ijazah di dinding, gelar akademik, atau janji-janji kosong. Pertarungan ini sudah bergeser selamanya. Bukan lagi soal apakah Sofia Nuraini benar, tetapi sejauh mana Armand Wijaya telah dibohongi dan sebenarnya terbuat dari apa dirinya. Seorang konglomerat yang mengendalikan segala sesuatu dari balik meja rapat, atau seorang ayah yang siap meruntuhkan semuanya hanya untuk mendengar sekali lagi suara putranya memanggil, "Papa." Berbekal keraguan yang ditanam oleh kepala pelayan Agus Darmawan dan gema tangis Niko Wijaya, Armand Wijaya melakukan sesuatu yang dulu, di mata dirinya yang lama, akan dianggap buang-buang waktu dan tidak profesional. Ia mengurung diri di ruang kerja dan menelaah sendiri, baris demi baris, semua berkas medis putranya. Tumpukan kertas dengan istilah teknis dan grafik rumit yang dulu selalu ia serahkan begitu saja pada otoritas Dr. Hendra Maheswara kini menjadi medan perang baru. Bukan sebagai pengusaha, tetapi sebagai ayah yang putus asa dan tiba-tiba melihat celah di antara angka-angka. Ia menuntut semua laporan lengkap tanpa ada yang disensor, dan Dr. Hendra Maheswara, dengan sikap tenangnya yang biasa, menyerahkan sebuah map rapi. Namun otak Armand Wijaya yang terlatih mengendus kejanggalan dalam kontrak bernilai miliaran rupiah segera menemukan lubang-lubang mencurigakan. Nomor halaman yang meloncat, rujukan pada sampel, B7, dan analisis train yang tidak muncul dimanapun, serta celah kronologis yang persis jatuh setelah periode-periode perbaikan sementara, yang selama ini selalu diklaim Dr. Hendra Maheswara sebagai efek uji coba obat placebo eksperimentalnya. Seolah-olah seseorang telah menyunting sejarah hidup Niko Wijaya dengan sangat teliti. Menghapus bab-bab yang menyimpan alur cerita sebenarnya. Saat itulah Armand Wijaya menyingkirkan seluruh protokol medis dan kembali pada bahasa ibu keduanya, uang dan kekuasaan. Lewat jaringan korporasi paling tersembunyi yang ia miliki, ia menyewa tim forensik keuangan swasta yang biasa membongkar penipuan finansial kelas tinggi. Sasaran mereka bukan klinik secara umum, tetapi aliran dana riset khusus yang mengalir dari keluarga Wijaya ke rekening-rekening terkait riset Dr. Hendra Maheswara. Dalam waktu sekitar 2 hari yang terasa seperti seabad, hasilnya membuat napas Armand Wijaya tercekat hingga ia harus berpegangan pada meja kerja kayu jati di ruangannya agar tidak rubuh. Ternyata Dr. Hendra Maheswara tidak meneliti obat untuk menyembuhkan ketulian. Ia meneliti organisme itu sendiri. Laporan keuangan yang disilang dengan pesanan peralatan laboratorium dan draft paten menunjukkan gambaran kebusukan yang begitu sistematis hingga nyaris sulit dipercaya. Jamur bayangan, organisme parasit unik yang pernah didokumentasikan Dr. Hendra Maheswara dalam perjalanan risetnya bertahun-tahun lalu, bukan musuh yang harus dimusnahkan. Ia adalah produk. Niko Wijaya, putranya sendiri, telah dijadikan ladang percobaan yang sempurna, inang ideal yang dipilih karena kekayaan keluarganya, kondisi medisnya yang putus asa, dan lingkungan sunyi serta isolasi total di rumah besar keluarga Wijaya. Sebuah dunia tertutup yang tanpa sadar diciptakan sendiri oleh Armand Wijaya. Dengan tanpa sadar mengikuti saran-saran halus dari Dr. Hendra Maheswara, Armand Wijaya sendiri telah ikut menciptakan kondisi sempurna bagi mimpi buruk itu tumbuh. Halaman-halaman laporan yang hilang, yang direkonstruksi oleh tim forensik lewat faktur dan surel transkripsi, menunjukkan bagaimana Dr. Hendra Maheswara, bukannya segera mengambil dan mengangkat anomali itu saat pertama kali menemukannya di telinga Niko Wijaya, justru meneteskan larutan nutrisi untuk merangsang pertumbuhan jamur bayangan secara terkontrol. Perawatan, berikutnya bukan upaya penyembuhan, melainkan rangkaian prosedur untuk memantau perkembangan organisme itu, mengambil sampel kecil, dan meneliti bioluminesensi serta kemampuannya, pada fase matang, mengubah sambungan neuron di otak inangnya. Tujuan akhirnya, sebagaimana tersirat dalam catatan yang dilampirkan pada draft permohonan paten, adalah mengisolasi senyawa kimia yang memungkinkan neuroplastisitas paksa itu, demi menciptakan obat revolusioner, sebuah zat yang bisa memprogram ulang fungsi-fungsi tertentu di otak manusia. Ketulian Niko Wijaya dan kemampuan mendadaknya untuk mendengar yang begitu traumatis hanyalah efek samping dari sebuah eksperimen yang kejam.
Putranya bukan pasien, melainkan kelinci percobaan, sebuah aset dalam proyek riset yang di atas kertas bernilai ratusan miliar rupiah. Amarah yang naik dalam diri Armand Wijaya bukan lagi ledakan api, melainkan es hitam yang dingin dan mematikan menyusuri pembuluh darahnya. Setiap kenangan bertahun-tahun terakhir berubah warna. Senyum merendahkan Dr. Hendra Maheswara ketika menyingkirkan pendapat spesialis lain. Peringatan kerasnya tentang pentingnya menjaga Niko Wijaya tetap dalam lingkungan stabil dan terkontrol, yang artinya terisolasi. Penolakannya setiap kali Armand Wijaya ingin memberi anaknya kehidupan yang lebih normal. Semuanya kini tampak sebagai bagian dari rencana rinci untuk menjaga eksperimen tetap tersembunyi dari pandangan luar. Bahkan tindakan nekat Sofia Nuraini hari itu, yang menyentakkan keluar jamur bayangan sebelum waktunya, ternyata hanyalah gangguan tak terduga dalam jadwal penelitian yang sudah diatur. Armand Wijaya menatap keluar jendela ke arah taman yang tampak sempurna namun tanpa jiwa di rumah besar keluarga Wijaya. Gelembung kontrol yang ia bangun bukan hanya telah melukai anaknya secara emosional, tetapi juga menciptakan kondisi laboratorium ideal bagi seorang monster berbaju jas putih untuk berkembang. Ia, Armand Wijaya, dengan segala uang dan kekuasaannya, telah menjadi kaki tangan yang sempurna sekaligus tidak sadar. Keheningan yang ia paksakan selama ini bukan hanya keheningan karena ketulian, melainkan keheningan yang penuh rasa bersalah, ruang kosong yang memungkinkan kejahatan tumbuh di balik bayang-bayang. Dan di tengah keheningan itulah, hanya ada satu suara serak, kaku, namun syarat kebenaran yang menembus semuanya. Suara Niko Wijaya sendiri, memanggil satu-satunya orang yang pernah melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai kasus medis atau aset, yaitu Sofia Nuraini. Pintu ruang kerja tertutup pelan namun berat, memutus dunia di luar. Udara di dalam ruangan berbau kulit tua dan kayu dipernis, aroma yang dulu berarti kekuasaan bagi Armand Wijaya, kini hanya tercium seperti tipu daya. Sofia Nuraini berdiri di depan meja kerja kayu jati itu, kedua tangannya masih bergetar halus sambil menggenggam celemek yang kusut. Ia tidak tampak seperti penyelamat ataupun ancaman, ia hanya terlihat seperti seorang gadis muda yang ketakutan, yang satu-satunya senjata adalah belas kasih. Armand Wijaya tidak langsung menatapnya. Pandangannya melayang pada deretan punggung buku bersampul kulit di rak dinding, simbol pengetahuan dunia yang ternyata tidak mampu menyelamatkan anaknya. Dengan gerakan pelan, nyaris seperti gestur seseorang yang menyerah, ia mendorong map kulit ke arah Sofia Nuraini. Berkas-berkas itu menyebar di atas permukaan meja mengilap, memperlihatkan diagram rumit struktur biologis aneh, laporan keuangan dengan aliran dana fantastis menuju rekening luar negeri, dan transkrip percakapan yang berhasil disadap. Sofia Nuraini membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika suara Armand Wijaya akhirnya terdengar, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun suara itu tidak lagi membawa wibawa tak terbantahkan, melainkan getar rapuh seorang ayah yang baru saja menyadari sejauh mana ia telah mengkhianati anaknya sendiri. Yang terdengar dari mulut Armand Wijaya hanyalah suara patah dari seorang lelaki yang runtuh. "Kamu yang benar," gumamnya lirih. Sofia Nuraini mendekat dengan ragu, matanya yang terbiasa dengan tekstur tanah dan wajah-wajah jujur menelusuri dokumen di atas meja. Ia tidak memahami istilah medis rumit atau alur transaksi ban yang berbelit, tetapi instingnya, yang biasa oleh hidup sederhana dan pengamatan jernih, langsung menangkap inti semuanya. Ia melihat kata spesimen berulang kali muncul di samping nama Niko Wijaya, melihat grafik yang menggambarkan kurva pertumbuhan dan perkembangan agen simbiotik S7 selama bertahun-tahun. Ia mengerti kejahatan itu bukan sebagai konsep abstrak, melainkan sesuatu yang metodis, dingin, dan sangat terencana. "Nenek Sri Hastuti," bisiknya pelan, suaranya seperti seberkas udara hangat di ruangan yang dingin. "Dulu selalu bilang, benda itu adalah jamur jiwa kosong." Dia bilang, jamur itu sebenarnya tidak tumbuh di telinga, tapi di hati. Ia hidup dari kesunyian dan kesepian, tumbuh di tempat yang tidak lagi punya harapan. Jemari Sofia Nuraini yang kurus dan kapalan membelai pelan foto Niko Wijaya yang terlampir pada salah satu berkas. Para dokter itu tidak bisa menyembuhkannya karena mereka adalah bagian dari penyakit itu sendiri, lanjutnya lirih. Mereka memberi makan jamur itu setiap kali datang dengan tatapan dingin, dengan alat-alat yang menakutkan, dengan setiap kata vonis tanpa harapan. Yang dibutuhkan Niko bukan obat, tapi kasih sayang. Kata, kasih sayang, yang begitu sederhana, yang selama ini diremehkan di dunia angka dan kontrol milik Armand Wijaya, bergema di ruang kerja seperti dentang lonceng. Kata itu menghantam dirinya dengan beratnya sebuah kebenaran yang tak bisa dibantah. Akhirnya ia mengerti. Bukan lewat pencerahan dramatis, tetapi melalui tenggelam pelan dan menyakitkan ke dalam kenyataan. Dalam keputusasaannya mengendalikan nasib anaknya, ia sendiri yang menciptakan kaldu sempurna bagi kegelapan untuk tumbuh. Rumah besar keluarga Wijaya dengan keheningan menyesakan, aturan-aturan kaku,
Dan isolasi emosional bukanlah tempat perlindungan. Itu adalah inkubator. Dengan tangannya sendiri ia membangun sangkar kaca tempat kegelapan bisa berkembang biak, terlindungi oleh uang dan egonya. Kesempurnaan yang ia kejar mati-matian itulah penyakit sebenarnya. Saya yang memberikan kunci kepada monster itu, aku Armand Wijaya, tubuhnya jatuh kembali ke kursi kulit. Ia tak lagi tampak seperti seorang taipan, melainkan ayah yang hancur. Saya membayarnya untuk meracuni anak saya. Saya memberikan kepercayaan saya, dan dia membalas dengan, ia menunjuk berkas di meja dengan gerakan muak. Sementara saya sibuk mengawasi agar para pekerja tidak berisik, dia melakukan eksperimen biadab ini di kamar anak saya. Sofia Nuraini memperhatikan, melihat bagaimana bahu lelaki yang selalu tegak itu kini melengkung di bawah beban rasa bersalah. Sekilas, kilatan belas kasih yang sama yang dulu mendorongnya mempertaruhkan pekerjaan dan kebebasannya, terbit kembali di matanya. Anda tidak tahu, Pak, ucapnya lembut, suaranya menelanjangi pertahanan terakhir lelaki itu. Anda hanya ingin melindunginya. Dan saya melindunginya sampai hampir membunuhnya, leda Armand Wijaya sambil menghantam meja dengan tinjunya. Dentumannya menggema di ruangan, gema dari amarah yang sudah tidak tahu lagi harus diarahkan kepada siapa. Saya yang mengurungnya, menjauhkannya dari sentuhan, dari kehangatan manusia. Saya yang melarang satu-satunya orang yang mendekatinya tanpa syarat untuk berada di sisinya. Pak Agus sudah memperingatkan saya, dan saya meremahkannya. Kamu berusaha menolongnya, dan saya memperlakukanmu seperti penjahat. Ia menarik napas panjang, udara terasa membakar paru-parunya. Anak saya memanggil nama kamu. Dia memanggil saya, ayah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan saya, bukannya memeluknya, saya malah memerintahkan agar kamu ditahan. Suara pengakuannya sendiri membuatnya lemas. Keheningan yang turun setelahnya bukan lagi keheningan dingin seperti dulu, melainkan hening yang berat, diisi kebenaran telanjang yang kini berdiri di antara mereka. Itu adalah keheningan yang datang tepat sebelum seseorang mengibarkan bendera putih setelah bertahun-tahun berperang melawan hantu yang salah. Tepat pada saat itulah, suara berderak dari interkom di meja, yang tadi ditinggalkan Armand Wijaya dalam keadaan menyala, memecah udara di ruangan. Dari pengeras suara kecil itu, terdengar sesuatu yang membuat darah mereka berdua berhenti mengalir sejenak. Suara Niko Wijaya bukan lagi teriakan putus asa seperti sebelumnya, melainkan tangis rendah dan lelah, ratapan panjang yang merembes keluar melalui sistem audio rumah itu. Sofia, jangan. Sofia, datang. Itu adalah suara seorang anak yang baru saja mendapatkan dunia, hanya untuk menyadari bahwa tanpa jangkar berupa cinta sederhana dan tanpa syarat itu, dunia ini adalah tempat yang menakutkan. Suara itu, permohonan yang memilukan itu, menjadi pukulan terakhir. Ia mematahkan sisa-sisa keraguan, kesombongan, dan loyalitas salah arah terhadap lelaki yang telah mengkhianati mereka semua. Armand Wijaya mengangkat kepala dan menatap Sofia Nuraini. Di mata gadis itu tidak ada tuduhan ataupun kemenangan, hanya kegentingan yang sama dan pemahaman instan tentang apa yang harus dilakukan. Tanpa sepatah kata pun, Armand Wijaya bangkit berdiri. Tubuhnya tidak lagi tampak kalah, melainkan digerakkan oleh tujuan baru yang ditempa dari rasa malu dan cinta. Ia melangkah melintasi ruangan, membuka pintu ruang kerja dan memanggil, Pak Agus. Suaranya, meski dalam, kini memancarkan kejernihan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Agus Darmawan muncul hampir seketika. Wajahnya masih ditekan oleh kecemasan berjam-jam terakhir. Pak, sapanya sambil sedikit menunduk. Armand Wijaya tidak lagi melirik berkas-berkas di atas meja. Ia tidak butuh bukti tertulis, kebenaran sudah bergema jelas dalam tangis anaknya. Panggil Dr. Hendra Maheswara ke ruang tamu utama. Perintahnya, setiap kata dingin dan tajam seperti mata pisau. Dan hubungi Polri. Katakan kita punya kasus eksperimen ilegal dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh kepada Sofia Nuraini yang berdiri di sudut ruangan dengan dada berdebar. Setelah itu, antarkan Nona Sofia ke kamar Niko. Itu perintah. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Agus Darmawan tidak langsung menjawab dengan, baik, Pak, yang otomatis. Sebuah emosi dalam dan nyaris tak terlihat melintas di wajah tuanya. Ia mengangguk sekali, gerakan yang sekaligus mengiyakan dan menyatakan hormat. Segera, Pak Armand, katanya lirih namun mantap. Ketika Agus Darmawan berlalu dengan langkah cepat, Armand Wijaya berbalik menghadap jendela besar. Di luar, malam telah turun menyelimuti taman. Lampu taman menyoroti simetri sempurna pagar tanaman dan air mancur. Namun kini ia tidak lagi melihat kontrol. Ia melihat penjara,
dan tahu bahwa untuk menyelamatkan anaknya, dialah yang harus merobohkan tembok-tembok itu. Kejatuhan Dr. Hendra Maheswara terjadi cepat dan brutal. Armand Wijaya tidak hanya mengandalkan laporan ke Polri, ia juga menggunakan senjata lain yang selama ini ia kuasai, media. Sebelum fajar, tim komunikasi perusahaannya sudah mengundang media nasional dan stasiun TV terbesar di negara itu ke konferensi pers darurat di taman belakang rumah besar keluarga Wijaya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di bawah cahaya dingin lampu sorot, Armand Wijaya tidak lagi tampil sebagai pengusaha sempurna seperti biasanya. Ia masih mengenakan pakaian dari hari sebelumnya, wajahnya dipenuhi garis lelah dan kerentanan yang belum pernah ia perlihatkan di depan publik. Ia tidak membaca teks pernyataan resmi. Ia berbicara dari tempat yang sangat dalam dan retak di dalam dirinya, sampai suaranya beberapa kali goyah. Ia mengungkap secara rinci jejaring kecurangan medis dan eksperimen pada manusia yang telah disusun Dr. Hendra Maheswara selama bertahun-tahun. Ia menunjukkan laporan keuangan yang membuktikan bagaimana miliaran rupiah yang ia kucurkan, tanpa sadar, telah membiayai penyiksaan terhadap anaknya sendiri. Namun pukulan terkeras bukanlah dokumen-dokumen itu, melainkan pengakuannya sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengakui di depan kamera bahwa obsesinya pada kontrol dan kesempurnaan telah menciptakan ekosistem ideal bagi kejahatan itu untuk tumbuh subur. Hampir saja itu merenggut nyawa anak saya, ujar Armand Wijaya menatap lurus ke lensa kamera, karena saya menolak melihat melampaui gelar dan tarif konsultasi, karena saya percaya bahwa cinta bisa disubkontrakan kepada orang lain. Sementara skandal itu mengguncang dunia medis dan keuangan, membuat saham perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Dr. Hendra Maheswara anjlok di Bursa Efek Indonesia dalam waktu nyata, Armand Wijaya menaiki tangga menuju sayap timur rumah besar keluarga Wijaya di Pondok Indah. Setiap langkah terasa lebih ringan, seolah beban yang ia pikul selama 1 dekade perlahan terlepas. Saat tiba di depan pintu kamar Niko Wijaya, ia sempat ragu, takut akan kembali menemukan pemandangan putus asa seperti beberapa jam sebelumnya. Namun yang ia temukan justru kedamaian yang hampir bisa disentuh. Niko Wijaya tertidur pulas, napas kecilnya teratur di balik selimut sutra, dan untuk pertama kalinya dalam ingatannya, wajah anak itu tidak lagi mengerut karena takut atau sakit, ia hanya tampak seperti seorang anak yang sedang tidur. Di pusat oasis tenang itu duduk Sofia Nuraini di kursi kayu sederhana di samping ranjang, bukan di sofa mewah, tubuhnya bergoyang pelan. Bibirnya bergerak dalam gumaman nyaris tak terdengar, sebuah lagu Nina Bobo yang diajarkan Nenek Sri Hastuti di Desa Mekarsari, melodi sederhana tentang sawah hijau dan malam berbintang. Armand Wijaya bersandar di kusen pintu, mengamati. Dalam tidurnya, Niko Wijaya memiringkan kepala ke arah suara, bukan dengan kaget, melainkan seperti bunga yang mencari matahari. Ia sedang belajar menemukan penghiburan dalam suara berkat perempuan yang awalnya datang hanya untuk mengepel lantai tetapi diam-diam sedang membersihkan luka jiwa di rumah itu. Keesokan harinya, saat gema skandal masih terdengar di layar TV dan portal berita, Armand Wijaya memanggil Sofia Nuraini ke ruang kerjanya. Ruangan yang dulu menjadi kuil kekuasaan dan keputusan dingin itu kini terasa berbeda. Cahaya pagi menembus lebar, membuat debu emas menari di udara. Di atas meja kayu jati, tergeletak sebuah amplop tebal dari kertas perkamen. Sofia, ujar Armand Wijaya, suaranya tegas namun tak lagi terdengar seperti majikan yang jauh. Ini adalah bukti transfer, jumlah yang cukup untuk membuat kamu dan Ibu Rahmawati hidup tanpa kekhawatiran seumur hidup. Sofia Nuraini menatap amplop itu, lalu mengangkat pandangan pada Armand Wijaya. Tidak ada kilat keserakahan di matanya, hanya ketenangan yang dalam. Ia menggeleng perlahan. Saya tidak mau uang Bapak, ujarnya lembut. Armand Wijaya berkedip, benar-benar terkejut. Reaksinya tak pernah muncul dalam hitungan risiko dan keuntungan. Lalu apa yang kamu mau? Tanyanya tulus, benar-benar bingung. Saya mau Ibu Rahmawati mendapatkan perawatan terbaik dari spesialis yang dulu selalu ditolak oleh Dr. Hendra Maheswara, jawabnya dengan suara jernih, dan saya ingin tetap bisa melihat Niko. Dia butuh saya, dan saya butuh dia. Dalam pernyataan sederhana itu, Armand Wijaya menyadari hakikat kekayaan yang sesungguhnya berada di depannya. Bukan di dalam amplop, melainkan di dalam kerendahan hati dan kesetiaan gadis muda itu. Uangnya bisa membeli ketaatan, tetapi tidak bisa membeli ketulusan seperti itu. Sore harinya, ia mengumumkan pembentukan Yayasan Niko Wijaya. Bukan sekadar yayasan amal anonim, melainkan lembaga dengan misi jelas dan tajam, menyelidiki dan membongkar korupsi medis dalam kasus-kasus pediatrik yang dicap tidak bisa disembuhkan, memastikan tidak ada keluarga lain yang mengalami neraka seperti mereka. Dan dalam langkah yang mengejutkan Dewan Direksi perusahaannya, Armand Wijaya menunjuk Sofia Nuraini, mantan pembantu rumah tangga, sebagai anggota tetap Dewan Penasihat,
berdampingan dengan tim dokter baru yang dipilih berdasarkan integritas, bukan prestise. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, rumah besar keluarga Wijaya tidak lagi tenggelam dalam sunyi. Koridor yang dulu hanya dilalui bisik-bisik dan langkah berjinjit kini dipenuhi suara baru, tawa tertahan, percakapan pelan, dan suara Niko Wijaya yang perlahan belajar membentuk kata-kata dari gelombang bunyi yang kini memenuhi dunianya. Selalu mencari sosok ayahnya dan sosok Sofia Nuraini di tengah keramaian yang baru saja ia pelajari untuk percaya. Di rumah besar keluarga Wijaya, suara baru terus tumbuh. Niko Wijaya sedang belajar memahat bunyi yang kini membanjiri dunianya, berulang-ulang. Menyebut Papa dan Sofia dengan konsentrasi yang sanggup melelehkan hati siapapun. Ada musik lembut, pilihan melodi klasik yang setiap pagi kini diputar oleh Armand Wijaya, bukan lagi untuk menutup kekosongan, melainkan untuk merayakan sebuah kehadiran baru. Dan yang paling jelas terdengar adalah tawa hangat Sofia Nuraini yang bergema dari dapur atau taman belakang, perempuan yang datang sebagai pembantu rumah tangga tetapi akhirnya membersihkan keluarga itu bukan dengan peniti perak atau minyak kelapa, melainkan dengan senjata paling kuat dan sering diremehkan. Hati yang tidak mengenal batas kontrak dan tidak takut gagal. Sofia, panggil Armand Wijaya, dan dalam suaranya sudah tidak ada lagi jarak seorang majikan, melainkan kerentanan seorang lelaki yang sudah berubah. Sofia Nuraini menatap amplop di meja, lalu mengangkat wajah dan menatap mata Armand Wijaya. Di sana tidak ada lagi sosok pengusaha tak tersentuh, hanya ayah yang berterima kasih. Dengan tenang, bahkan mengejutkan dirinya sendiri, ia mendorong amplop itu kembali. Saya tidak mau uang Bapak. Ucapnya, setiap kata menjadi pernyataan jati dirinya. Saya hanya mau Ibu Rahmawati mendapat perawatan yang baik, dan saya ingin tetap bisa melihat Niko. Dia butuh saya. Pernyataan sederhana itu bergema di ruangan dengan kekuatan yang jauh melebihi transaksi bernilai miliaran rupiah. Armand Wijaya tidak melihat kesombongan dalam penolakannya, melainkan martabat yang tidak bisa digoyahkan. Ia menyadari, dengan kejelasan yang hampir menyakitkan, bahwa sepanjang hidupnya dia telah mencampur adukan harga dengan nilai sejati. Kekayaannya bisa membeli kepatuhan, loyalitas kontraktual, dan senyum profesional, tetapi tidak pernah bisa membeli ketulusan tanpa pamrih yang berdiri di depannya. Kerendahan hati Sofia Nuraini adalah kekayaan yang tak akan pernah tercermin dalam laporan ban manapun. Sore itu juga, energi di rumah besar keluarga Wijaya berubah menjadi pusaran tujuan baru. Armand Wijaya memanggil tim hukum dan tim humas perusahaannya. Tidak ada rapat tertutup di ruang direksi, melainkan undangan terbuka di perpustakaan rumah Wijaya, tempat di mana Sofia Nuraini dan Niko Wijaya dulu pertama kali membangun ikatan rahasia mereka di depan atlas dunia tua. Dengan tekad yang lahir dari puing-puing kesalahannya sendiri, Armand Wijaya mengumumkan pendirian Yayasan Niko Wijaya. Ini bukan yayasan amal anonim yang hanya mengirim dana dari kejauhan, misinya tajam dan sangat pribadi. Menyelidiki dan membuka korupsi medis dalam kasus anak-anak yang dilabeli, tidak bisa disembuhkan. Memastikan tak ada keluarga lain yang terjebak dalam keputusasaan yang dimanipulasi. Langkah yang membuat Dewan Direksi terdiam adalah keputusan berikutnya. Armand Wijaya tidak menunjuk profesor ternama atau filantrop kaya untuk memimpin arah yayasan, melainkan, dalam sebuah gestur yang menghancurkan semua protokol, ia mengangkat Sofia Nuraini, mantan PRT, sebagai anggota tetap dan seumur hidup Dewan Penasihat. Dia, ujar Armand Wijaya, menatap Sofia Nuraini di hadapan semua orang, memiliki insting terhadap kebenaran dan kompas moral yang jauh lebih presisi daripada gelar akademik apapun. Suaranya akan menjadi hati nurani Yayasan Niko Wijaya. Di rumah besar keluarga Wijaya, Niko Wijaya terus mengulang kata, Papa, dan Sofia, dengan konsentrasi yang sanggup melelehkan hati siapapun. Ada musik lembut, pilihan melodi klasik yang setiap pagi kini diputar oleh Armand Wijaya, bukan lagi untuk menutup kekosongan, tetapi untuk merayakan sebuah kehadiran baru. Di atas semuanya terdengar tawa jujur dan hangat Sofia Nuraini yang menggema dari dapur atau taman, perempuan yang awalnya datang hanya untuk membersihkan rumah namun berakhir menyelamatkan keluarga itu, bukan dengan peniti perak atau minyak kelapa, melainkan dengan senjata paling kuat dan sering diremehkan. Sebuah hati yang tidak mengenal batas kontrak dan tidak takut gagal. Sofia, panggil Armand Wijaya, dan dalam suaranya sudah tidak ada lagi jarak dingin seorang majikan, melainkan kerentanan seorang pria yang telah berubah. Sofia Nuraini menatap amplop di meja, lalu mengangkat wajah dan menatap mata Armand Wijaya. Di sana sudah tidak tampak sosok pengusaha yang tak bisa ditembus, hanya ayah yang dipenuhi rasa syukur. Dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, ia mendorong pelan amplop itu kembali. Saya tidak mau uang Bapak, ucapnya, setiap kata menjadi penegasan jati dirinya. Saya hanya mau Ibu Rahmawati mendapat perawatan medis yang baik, dan saya ingin tetap bisa melihat Niko. Dia butuh saya.
Pernyataan yang sederhana dan langsung itu bergema di ruangan dengan kekuatan yang jauh melebihi transaksi bernilai miliaran rupiah. Armand Wijaya tidak melihat kesombongan dalam penolakan itu, melainkan martabat yang tak tergoyahkan. Dengan napas tercekat ia menyadari bahwa sepanjang hidupnya ia telah mencampur-adukan harga dengan nilai yang sesungguhnya. Kekayaannya bisa membeli ketaatan, loyalitas berbasis kontrak, dan senyum profesional, tetapi tidak pernah bisa membeli pengabdian tulus tanpa pamrih yang berdiri di hadapannya saat ini. Kerendahan hati Sofia Nuraini adalah kekayaan yang tidak akan pernah tercatat di laporan ban manapun. Sore itu juga, energi di rumah besar keluarga Wijaya berubah menjadi pusaran tujuan baru. Armand Wijaya memanggil tim hukum dan tim hubungan masyarakatnya. Tidak ada rapat tertutup di balik pintu, melainkan undangan terbuka di perpustakaan rumah Wijaya, tempat yang sama di mana Sofia Nuraini dan Niko Wijaya dulu membangun ikatan rahasia pertama mereka. Dengan tekad yang lahir dari puing-puing kesalahannya sendiri, ia mengumumkan pendirian Yayasan Niko Wijaya, bukan sekadar yayasan amal anonim yang menyalurkan dana dari kejauhan, tetapi lembaga dengan misi yang tajam, tegas, dan sangat pribadi, menyelidiki serta membongkar korupsi medis dalam kasus-kasus pediatrik yang dilabeli tidak bisa disembuhkan, agar tak ada keluarga lain yang melewati neraka keputusasaan yang dimanipulasi seperti mereka. Langkah yang membuat Dewan Direksi tertegun adalah keputusan berikutnya. Armand Wijaya tidak menunjuk tokoh medis ternama atau filantrop kaya untuk memimpin inisiatif itu. Dalam sebuah langkah yang melanggar semua protokol, Armand Wijaya menunjuk Sofia Nuraini, mantan PRT di rumah besar keluarga Wijaya, sebagai anggota tetap seumur hidup Dewan Penasihat Yayasan Niko Wijaya. Di hadapan semua orang ia berkata bahwa Sofia Nuraini memiliki insting terhadap kebenaran dan kompas moral yang jauh lebih tajam dibanding gelar akademik manapun, suaranya akan menjadi suara hati bagi yayasan itu. Di sampingnya, ia membentuk tim baru berisi sekelompok dokter muda berintegritas tinggi, dipilih bukan karena prestise, tetapi karena rekam jejak mereka yang selalu menempatkan pasien di atas protokol dan keuntungan. Sementara fondasi Yayasan Niko Wijaya mulai dibangun, rumah besar keluarga Wijaya untuk pertama kalinya dalam satu dekade benar-benar menyerah pada suara. Koridor yang dulu hanya dilalui bisik-bisik dan langkah kaki yang diseret pelan kini dipenuhi simfoni kehidupan baru. Di atas karpet tebal di ruang keluarga, Niko Wijaya duduk dan belajar membentuk suara-suara yang kini membanjiri dunianya. Ia mengucapkan, "Papa," dengan senyum malu-malu yang melelehkan hati Armand Wijaya. Lalu menyebut, "Sofia," dengan kejernihan yang membuat pipi Sofia Nuraini memerah karena haru. Setiap kata adalah sebuah kemenangan. Mukjizat kecil yang memantul pada dinding-dinding yang dulu menyimpan begitu banyak keheningan. Armand Wijaya, pada bagiannya, seolah menemukan kembali dunia lewat telinga anaknya. Setiap pagi ia kini memutar musik, bukan lagi jazz instrumental dingin yang dulu menemaninya bekerja, melainkan melodi klasik lembut dengan biola yang mengalir seperti sungai kecil dan denting piano yang berbisik pelan. Ia memperhatikan bagaimana Niko Wijaya memiringkan kepala, berusaha mengenali dari mana datangnya dan bagaimana tekstur setiap nada. Dan pada saat-saat itu sang pengusaha menyadari bahwa yang ia dengar sebenarnya adalah iringan sejati bagi penebusannya sendiri. Di atas semua suara itu, ada tawa lepas dan hangat milik Sofia Nuraini yang tidak lagi berusaha diredam, mengalun dari dapur tempat ia kini sarapan bersama mereka, atau dari taman ketika ia bermain dengan Niko Wijaya sambil mengajarkan nama-nama bunga yang sebelumnya hanya dikenal sang anak lewat warna-warnanya. Itu adalah bunyi dari runtuhnya sebuah tembok, keluarga yang saling menemukan di antara puing-puing kesempurnaan palsu. Perempuan yang dahulu datang untuk membersihkan lantai marmer akhirnya justru membersihkan luka-luka jiwa mereka, bukan dengan peniti perak atau minyak kelapa, melainkan dengan senjata paling kuat dan sering diremehkan. Hati yang tidak mengenal batas-batas kontrak maupun rasa takut gagal. Dalam gema tawa itu, Armand Wijaya menemukan satu-satunya kekayaan yang benar-benar berarti.